7-0 baby. Itu dia baby. 7-0 baby. Gila, seru banget loh match semalam ya. Semalam itu ada UCL Champions League, UEFA sama UEFA Carabao Cup. UEFA Carabao Cup. UEFA Carabao Cup. Iya. Itu UCL, UCL. UEFA Carabao League. Carabao Cup. Kebetulan kita ngerasain juga semalam. Oh iya. Tapi kita sekarang lagi mau ngomongin klub-klub elit yang lagi nongkrong. Iya. Jadi yang non elit Iya. nyantai-nyantai dulu, ya kan? Main lawan sparring aja dulu Iya. sama Iya. SSB. Iya, Ya gue boleh. tahu ya lawan kan? Barca semalam. Barnsley. Woi. Tapi congrats Rim 7-0, walaupun Anthony dikasih hadiah juga nggak apa-apa, Itu bisa Nyenengin. hat-trick. nyenengin hati. Dia Ya 2 kan? gol lagi hat-trick loh. Nah udah, hari ini kebetulan nggak ada IPL-IPLan, Grombol mau deep dive langsung ke UEFA Champions League 2024-2025. Let's go. Sebelum kita mulai jangan lupa nyalain notification bell-nya, subscribe. Please dong pengen 100.000 taruh plate di belakang ini kan keren, ya nggak? Jangan lupa follow juga teman-teman kita, ada Bang Basya dari Arsenal Folks dan Karim dari @karimnasar. Kidok Arabian. Kedok Arabian yang gue minta ganti nggak diganti-ganti akunnya. Yaudah, ini UCL udah mulai nih. UCL yang format barunya udah diinfo dari tahun lalu, tapi baru diimplement tahun ini. Berubah dari fase grup, dari sistem grup menjadi sistem liga. Jadi the name Champions League akhirnya menjadi league beneran. Ya kan dulu kan not really league kan, sekarang beneran liga gitu. Gimana Basya? Apa perubahannya dari format yang dulu sama yang sekarang? Ya, tadi yang pertama lu disebutin dari tadinya ada 8 group stage jadi liga ya kayak biasa kayak Liga Inggris, Liga Spanyol dan liga-liga lainnya. 20 tim kayak liga lain? Enggak, ada 36 tim. Yang tahun lalu Wow. ada 32 tim, ada Oke. penambahan 4 tim lagi jadi 36 tim. Dan kalau lihat di awal tuh dari sisi drawing tuh dia dibagi 4 pot. Yang mana 4 pot itu didapat dari koefisien klub selama 5 musim ke belakang gitu. Oke. 5-4 musim ke belakang. Pot nih berarti koefisien berarti performance dia 5 musim ke Iya, belakang. betul. Berarti Jadi kalau kayak Arsenal nggak mungkin pot 1 dong. enggak, kita pot 3 apa 2 ya? 2. Oke. 2 segitu apa 3 apa 2. Arsenal pot 2. Ya, kalau MU Lanjut. Nah, Berarti jadi ada pot-pot yang kurang lebih kalau bahasa gampangnya nge-grade Iya. kualitas timnya gitu Iya. kan. Jadi ada kualitas tim yang A, Iya. ada yang B, grade-nya ada yang C, ada yang D gitu. Iya. ya. Oke. Dan orang bertanya-tanya karena ini sistemnya liga bakal main ketemu semuanya nggak bang? Enggak. Jadi karena ada 4 pot, dari setiap tim akan ketemu 2 klub dari masing-masing pot tersebut. Misalkan contoh Arsenal nih ketemu 2 dari pot 1, 2 dari pot 2. Pot 1 misalnya ada Real Madrid, Barca pasti. kan? Ya Nah, kayak itu- gitu. Oke. Terus ada 2 dari pot 3, ada 2 dari pot 4. Jadi Oke. masing-masing pot itu ketemu 2 klub. Dan sistemnya kalau di musim-musim sebelumnya itu home away di grup kan, itu di grup ada 4 tim dan masing-masing home away gitu loh. Jadi ada 6 match. Ini karena ini ketemunya 2 otomatis ada 8 dan sistemnya itu 4 away 4 home. Oke. Gitu. Jadi di random aja. Jadi kayak misalkan contoh besok siapa Arsenal ketemu Atalanta, bukan berarti nantinya ketemu Atalanta di home. Besok kan away nih. Oh jadi ketemu cuma sekali. Cuma sekali. Kayak semalam nih Kayak si semalam, Munchen bantai Zagreb. Itu nggak ketemu lagi. Nggak sama ketemu Zagreb. lagi. Zagreb nggak bisa balas dendam tuh. Nggak bisa. Oke. Di final. Kecuali kalau Dendam di akhirat kalau Zagreb. iya benar. Kecuali kalau lost group ketemu di fase 8 besar yang lain baru bisa balas dendam. Oke. Berarti lebih seru formatnya ini ya. Kenapa? Karena lebih banyak Iya. big match di fase grup. Sekarang bukan fase grup ya, fase liga. Fase liga. Di fase pertama lah lebih Iya. banyak big match daripada dulu kan. Kalau Iya. dulu Betul. ada satu grup yang ya tim gedenya satu Iya. atau ada yang Tim gede 3. Iya. Kayak City lah. jadi nggak balance gitu kan. Ya walaupun kalau musim-musim sebelumnya kita nemu ada satu group stage yang ada Neraka. top timnya, tapi ya walaupun top tim itu bisa peringkat 4, habis itu Oke. nggak lolos. Oke, terus sistem kualifikasi gimana? Nah, Lolosnya kalau gini, gimana? ya jadi dari Dari 36 tim itu 1 sampai 8 otomatis masuk ke 16 besar. Oke. Dari 9 sampai ke 24 dia akan masuk ke fase playoff. Playoff-nya kayak apa? Playoff nanti ya bakal diundi lagi ketemu masing-masingnya nanti sekali match.
Oh enggak home away, satu aja. Satu aja. 10, Oke. 12, 13. Playoff-nya satu aja. Jadi yang nomor 9 ya. Peringkat 9 sampai 24. itu sekitar berapa tim itu ya? Ya, 16 ada 16 tim. tim ketemu 16 tim diadu ketemu baru dapetin cuma 8. 8. Diambil 8 Diambil 8 dari tanpa lag. tanpa lag. Satu game. Sekali doang bener. Gue kira pas itu 2 kali. Sekali. Oh ya sekali. Oh bahaya. Serem. Enggak, gue bener. Seru ya? Kalau Vibes-nya serem ya. Nah, Kalau makanya. playoff 2 kali agak bahaya schedule-nya ya. Oh iya schedule Iya, hancur tambah sih. gila dia. Hancur Iya, banget. lama banget. Benar. Orang grup aja enggak bener ya sekali. Bener. Bener sekali. Lu Ya, jangan terus? bikin gua mikir lagi nih. Oh, enggak, kan gua Kemarin gua baca. penasaran. Artinya posisi 9 sampai 24 di liga nggak bakal bisa naik ke 16 besar sebelum di playoff. Di playoff ya. Oke. Dari peringkat 25 ke peringkat 36 Ke Europa otomatis League. gugur. Enggak. Enggak ada Europa League. Oh, Udah nggak ada. turun Udah kelas, enggak ada. Enggak ada. Nggak Saya ada. seneng banget baby. Sudah enggak ada. Berarti tim Sudah lo kalau tidak ada. nggak lolos sudah ya. Berarti implikasinya ya, Kan bro, Europa League. bro, implikasinya adalah kita bakal ngeliat juara-juara fresh di Europa League atau Conference League. Bisa. Karena nggak ada kakak kelas turun ke bawah, Betul. iya kan? Iya, Jadi betul. Kecuali bener-bener Europa League. chance mereka lebih gede. Yang menang tahun ini Europa League udah pernah menang juga. Jadi Kalau Europa League menang tapi naik dong ke Champions League. MU. Jadi ya secara game yang tadinya kalau di group stage itu ya kita masing-masing klub itu main 6 kali karena ini ada drawingnya di masing-masing 2 jadi 8 match, jadi ada penambahan 2 match gitu. Yang mana Dari 16 tadi kita ngomong ke 16 besar. ah, Dari 16 besar ke final sama kayak dulu. sama, Oke. persis sama. Tetap sama, leg ya, tetap second leg, tetap- second leg tetap sampai final. sampai final. Finalnya second leg juga. Nggak ada. Nggak ada. Copa Nggak del ada. Rey. Tapi gue kalau dipikir gue lebih suka format ini sih. Bener-bener kalau kita lihat ya, tadi Basya udah ngelihat ada data karena big match di fase liga aja. Iya. Banyak banget big match ya. Seru. Semalam big match. Itu kan. Semalam belum ada. Milan Liverpool. Milan Liverpool. oke. Juventus ya? Liverpool. PSV. Juventus. Ya itu seru. Ya lumayan lah. Maksudnya sekelas kan Juventus VSC. Jadi Iya. seru. Itu Nah. sekelas. Saya setuju. Hmm, Ya, ada big match apa aja? Hijau Nih, orange. ini di Ada fase big liga match, doang ya iya. guys ya. di big match kita akan lihat yang pasti ada Arsenal PSG. Tuh. Seru dong. Tim kelas 2. Big Iya. match kelas 2. Iya. Enggak, tir 4,5 kalau di FIFA. Ada Madrid Dortmund ya replay Oke Champions lah, League iya. final. Balas dendam tuh, Iya. balas dendam. Ada Liverpool ketemu Leverkusen, Tuh. PSG Xabi Alonso Atletico pulang. Madrid, Eh. Bayern PSG, Ih. Aston Villa Juventus. Wih, Ih, Ayo. diuji lawan Aston Villa. Lu mau lihat Juve lawan Aston Villa dulu deh. Aston Ngerasain Villa dulu. Premier League. Enggak, Villa dulu deh. Ngerasain. Iya. Villa dulu, enggak please. Gak ada please. mentalnya di Udah, UCL udah. dan berisik. Usia lu berapa sih? Emang 5 tahun terakhir yang menang UCL siapa? Berapa? Berapa sih kayak lagi 7, kayak lagi 5, berapa sih? Gak ada mentalnya UCL, 5 EPL. tahun terakhir ada IPL 2 Iya. Apa? yang menang Champions League. Udah lah. Kita lihat berapa? juara. Enggak Juara. ujian Juve berapa, Pak? Jangan nanya. Enggak sih gue nanya berapa? 2. 2. Sama kayak kayak Aston, Chelsea. beda 1 sama Aston Villa. Chelsea sama. Aston Beda Villa 2, sama- beda 2 sama beda Arsenal. dua sama Arsenal. Terus Kayak ada lagi wah. udah kayak Gak ada mentalnya, liatin aja. terus ada Tunggu ya. iya. Juve Villa kita lihat ya. Iya. Villa dulu baru lewat yang lain. Gue cuma nunggu Madrid, City baru. MU tunggu ya. Villa. Ada Leverkusen melawan Inter Milan. Seru. Banyak banget tuh. Iya. Boring. Ada Bayern Boring itu. ketemu Barcelona. Sorry, Borussia Dortmund ketemu Barcelona. Aston Villa ketemu Bayern. Barcelona ketemu Bayern. Real Madrid ketemu AC Milan. Inter ketemu Arsenal. Terus ada kering Nangis sih, kering nangis sih. nih. Ini kering nih tim. Away lagi Arsenal ya. Kering nih tim, kering. terus ada ini sebenarnya nggak penting sih, City Feyenoord nggak penting. Bagus. Bagus sih, cuman nggak terlalu ini. Ada Liverpool ketemu Madrid. Ada Atalanta ketemu Madrid. Ada terakhir Juve ketemu City. Nah, Itu. Enggak. Itu baru ujiannya. Ketemu kalau City Aston dulu apa Villa. ketemu Villa dulu? City dulu, Aston Villa dulu kalau nggak salah. Ah, ketemu Aston Villa dulu. Ya udah, itu dulu aja baru ngobrol. Jadi gitu, ya. Aston Villa Aston tuh Villa dulu baru ngobrol ya kan? Iya, Aston iya. Villa Itu tuh tanggal 27 November. Eh. Kalau Juve City 11 Desember. Dia itu ngerebutin 1-2. Guys, nanti kita ini apa Tidak jadwal big match kita taruh di ini ya, kasih kirim ke Agil. Gil ntar Hmm. masukin ya ke video. Oke, sekarang kita udah ngomongin format, kita udah ngomongin big match ya. Sekarang kita mau tahu the big dogs. Siapa jagoan-jagoan UCL nih? Gua ada nyatat beberapa tim yang menurut gua
punya historis, dan bukan hanya historis sih, ada historis di sini dan ada performance di liganya lah, ya kan. Yang pertama ada yang nggak mungkin gue taruh di nomor, gue nggak mungkin sebut terakhir karena kalau gue sebut terakhir fansnya marah. Yang pertama ada sang maharaja, Fans insecure nih. Hah? Fans insecure Untuk fans insecure, sang maharaja UCL, ya, undisputed champion Real Madrid dengan UCL title 15, dilatih oleh Carlo Ancelotti. Yang bermain di sana ada Kylian Mbappe, Vini Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal, siapa lagi? Hendrik, Luka Modric. Fran Garcia. Sekalian aja semuanya harus dipuja nih. Gila-gila. Valverde, ya. Valverde Kebetulan form di liganya masih nomor Masih 3. 5 match 11 poin. Masih di peringkat nyari-nyari 3, gitu. Masih nyari. Cuman di UCL kayak nggak nyari dia. Kebetulan semalam juga Menang. udah mulai UCL dan mereka menang 3-1 Satu. 3-1. bener ya, lawan Stuttgart ya. Stuttgart. Dennis Undav tuh ya. Yang Indonesia Undaf golin, wah itu golnya bagus, tapi lebih bagus dibalas golnya Hendrik. Gol Nah, Hendrik. itu Bobby. Nomor menurut gua kita ke match semalam dulu ya. Menurut gua shaky start buat Madrid. Iya. Dan memang ini suatu konsep sepak bola yang pernah diakuin sama Pep adalah Pep pernah mengakui kalau dia nggak bakal bisa, kita akuin lah Pep GOAT-nya IPL sekarang ya. Oh gitu. iya. Maybe one of the best coach lah di IPL. Dan dia ngakuin kalau dia nggak akan bisa ngelakuin itu tanpa pemain yang jago. Dan ini benar-benar terlihat jelas di Madrid semalam gitu. Dia di babak 1 shaky, dia naruh Carvajal sebagai center back. Ternyata shaky banget, digempur abis sama Stuttgart. Tapi yang nolongin Thibaut Courtois. Stuttgart ya. Iya. Stuttgart benar-benar banyak momen counter attack-nya. Dia build up-nya juga lumayan bagus. Set piece juga menurut gue lumayan membahayakan juga. Bener Courtois berapa kali nge-save yang seharusnya tuh ada kena tiang juga. 6 save dan dia man of the Iya. match. Ada yang kena tiang juga tuh. Tim besar yang man of the match keeper tuh berat menurut gua. Berat. Ya tapi juga itu membuktikan kalau mereka tim besar. Kenapa? Kalau kita lihat data ya, di babak 1 XGI-nya Stuttgart itu 1,0. Di sisi lain Madrid cuma 0,5. Artinya chance Stuttgart untuk ngegolin tuh lebih tinggi 2 kali lipat daripada si Ralat ternyata tadi sistemnya itu 2 leg. playoff 2 leg. Mau diulang nggak? Gak apa-apa, Begini. gak usah diulang nih. Basya insecure dalam ngasih Iya. data, tapi dia udah cek, dia cross check. Kalau kita ulangnya tadi playoff posisi 9 sampai 24 itu berjalan 2 leg. 2 leg. Gitu, bukan satu Bukan game. 1 leg. Yang udah komen udah diralat nih. Memang Iya. sedikit logis juga sih kenapa nggak Iya, mungkin iya. nggak mungkin kompetisi sebesar ini Iya. naruh single leg selain final. Aneh soalnya. Ya bisa aja untuk waktu. Nggak, nuansanya itu aneh gitu. Pasti single leg cuma ada di final gitu. Berarti sebelum masuk 8 besar tuh tim Masih ada ada tim. yang main 10 game. Berarti Iya. 9 sampai 24 itu mungkin nggak ada libur ya Champions League ya. Iya. Jadinya kan Playoff biasanya lanjut dari Desember libur sampai Februari tuh. Desember masih Februari main, baru. Desember masih ada yang Iya main. Desember Desember akhir main. selesai. Ya Februari baru mulai lagi kan biasanya. Ya mungkin yang ikut-ikut playoff gini selamat menikmati jadwal Anda. Belum Oke. ada Boxing Day kalau yang Inggris. Oh. Kita kembali ke tadi ya, Real Madrid Madrid. Stuttgart ya. Jadi di babak 1 Stuttgart harusnya bisa unggul. Tapi ya nggak klinis juga. Ada satu siapa Milet tapi siapa tuh? Milot. Milot. Hmm. Dia finish pakai kaki kiri, harusnya dia pakai kaki kanan gitu. Iya. Ya, itulah. Jadi balik lagi Pep bilang great players define a football club gitu. Jadi kita nggak bisa cang-cing-cong taktik. Walaupun Ancelotti katanya miskin taktik, tapi dia punya pemain yang bener-bener kelasnya dewa gitu, kayak Courtois gitu. Dan semalam dia main 4-4-2 juga ya. Bellingham jadi wingnya. Kalau dari sisi formasinya gitu. Iya. Jadi nunjukin juga fleksibilitas Ancelotti karena dia tahu mungkin kalau dulu dia ada Toni Kroos yang di tengah yang bisa controlling the midfield. Kemarin udah coba-coba beberapa kali Ceballos main di situ. Menurut gua ya better ada Ceballos tapi nggak sebagus Kroos. Ceballos siapa? Dani Ceballos. Ceballos. Oh, Dani Ceballos. Ceballos. Lu Ceballos. Espanya. Ceballos. Gue mau ngomongnya Ceballos sebenarnya. Espanya bro, Espanya. Oh iya. Terus Ceballos terus ya menurut gue di sini nunjukin karena tadi mewahnya Madrid skuad Madrid gue gak jadi kuat kayak gini-gini deh. bisa diotak-atik mau gimana pun. Enggak, ada aja gitu. Cuman Ada aja. gue ngelihatnya Ada dia, aja yang nolongin katanya sih. Bingung gue. gue ngeliatnya gini, di mana timnya sebagus ini. Cuman gue bukan ngejelekin Ancelotti, cuman dengan pelatih seperti ini, gue nggak begitu ngelihat dia jauh sih.
Buset, Ancelotti kan udah nyampe atas, udah naik ke bawah. Oh Nyampe iya. atas, udah naik ke bawah. Ya pasti bosan. Bosen. Bosan pasti. Cuman menurut gua di antara tim-tim lain yang sekarang mainnya udah jauh lebih compete banget. Kemarin kalau misalnya kita lihat Champions League kemarin, tim yang begitu compete tuh nggak sebanyak itu menurut gua. Munchen lagi drop, PSG drop. Maksudnya banyak tim yang nggak begitu jago lah. Malah Dortmund aja Dark Horse bisa sampai final kan. Yeah. Dimana gue ngeliat sekarang Real Madrid, menurut gue banyak banget tim yang harus dia hati-hati. Banyak tim yang nggak ketebak dan dimana dia kebiasaan dapat fase grup yang lumayan enak lah, lumayan gampang. Sekarang dia ketemu fase grup yang lumayan berasa banget kan. Gue mau ngeliat aja kalau emang dia bisa perform, dia bisa masuk dari 1 sampai 8, menurut gue oke. Madrid is a threat lah. Cuman kalau dia Dari 9 ke 24. 9 ke 24 menurut gue. Terus gue pointingnya itu tadi ya, kita ngomongin soal Ancelotti, lo nyebut Ancelotti ya, tapi di sini membuktikan kalau Ancelotti itu pelatih world class. Di babak kedua dia ganti struktur, si siapa tadi bek kanannya, si Carvajal dibalikin ke bek kanan, Vazquez ditarik, dia masukin Militao. Di situ struktur mereka jauh lebih baik. XG-nya Stuttgart drop, benar-benar drop. Mereka bisa nyerang, mereka bisa ngambil babaknya gitu kan. Ya akhirnya berubah, langsung berhadiah gol di menit pertama, babak kedua Mbappe, abis Mbappe siapa ya? Rudiger heading ya. Set piece juga bagus banget. Satu sama itu dulu. counternya sih. Hah? Enggak, kesalahan back juga yang gol Mbappe. Ya. Backnya nggak bisa Iya. bola lambung. Rodrigo ya masterclass Rodrigo sih itu. iya. Dia lari, Saep. lihat Mbappe kosong dapat. Langsung passing. Yang lucu sebenarnya golnya Ondrik terakhir. Hendrik. Enggak, itu gol lucu menurut gue. Kenapa Dia lucu? bingung atau apa, gue nggak ngerti. Maksudnya gini, di luar itu suatu gol yang keren. Itu kan XG pasti rendah banget, lo shot dari sejauh itu kan. Iya. Tapi decision makingnya menurut gue lucu. Kenapa lucu? Kalau menurut Tiba-tiba gua, nge-shoot. kalau menurut gua kelas dia. Ngelihat decision making di situ kelas. Enggak dia. dong, karena shotnya jelek Pak sebenarnya Pak. Itu kipernya kaget. Loh, enggak, dia ngelihat kipernya udah pindah ke arah Mbappe. Karena Mbappe kosong di kiri. Iya. Dia kira bakal ngoper ke sana, tuh kiper bergerak. Enggak kan, Sama kipernya dia. udah balik waktu Vini yang ngisir kanan. Di kanan siapa? Vini ya? Di kanan Enggak. Vini, kiri Ada yang nggak di marking tuh satu pemain. Jadi kan dia counter 3 orang. Iya. Iya kan yang Vini si di Vini kan kanan. ke belakang lari begini. Iya. Belakangnya dia. Ya, dia itu lari kan kan. Vini kan ngelebar ke kanan kan. Lebar. Nah, Iya. kipernya itu ngeliat Mbappe, Nah. dia geser ke arah Mbappe. Abis itu dia ngeliat Vini, kipernya balik lagi. Iya enggak sempat udah karena udah jarak sama posnya udah lumayan ada Iya, jarak ya dan bolanya. Enggak, menurut gue lucu tapi. Maksudnya gini, di luar tuh keren ya. Maksudnya lucu. Instingnya tuh lucu gitu. Iya, Karena insting. normally lo akan kasih ke Vini. Karena Vini gak ada yang marking sama sekali. Sebenarnya kalau lihat highlight si Hendrik dulu di Liga Brazil ya, dia sering banget golin kayak gitu dan sering coba-coba tenang-tenangan kayak gitu. Menurut gua itu ya yang tipikal dia udah kayak iya gitu. emang yang ngebedain kalau sekarang kita ngeliat striker kan ada banyak tipe ya. Ada tipikal yang mungkin kayak Zirkzee, Firmino yang lebih ngasih. ngasih, ada tipikal yang punya insting gol. Oke. Menurut gua di sini emang psychological dia kan emang ya punya egoistik dia juga. Oh, gue main di Madrid walaupun gue masih muda tapi gue punya ego tinggi nih. Mau show off lah. Ya gue mau show off. Kan Dan Bobby Charlton katanya. Iya, 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 dia nontonnya iya. Bobby Charlton. Iya, jadi emang Full. karena Full. tipikal striker yang kayak gitu yang emang dapat bola nendang. Gol pertama juga kalau nggak salah di Madrid kayak gitu. Tapi gue yakin dia diomelin Iya. sama Ancelotti. Yakin banget gue diomelin. Kenapa? Pak, lu ngambil resiko. Ya memang. Ngambil resiko lah. Orang itu shootnya juga bisa ke save banget sebenarnya gitu loh. Ngambil resiko, maka menurut gue lucu. Cuman itu gue lucunya aslinya karena sebelumnya dia nyoba-nyoba deket gawang, bahkan bolanya dia Nggak nendang nggak gawang. jelas, nggak gimana. Sekali dia nyoba dari luar gol itu ngakak banget. Tapi a very good momentum buat Iya. anak seumur gitu ya. Jadi maksudnya buat naikin mentalnya dia gitu. Ya cuma paling diomelin sama Ancelotti sama dijitak sama Vini. Punya gua. Iya, ente nggak mau. Ya lumayan lah, dia gacor 2 kali lah habis nikah juga kan. Iya. Oh, Iya, nikah. iya. Nikah apa tunangan sih nikah? Nikah. Nih habis Bagus nikah. itu SOP Iya. Perez nggak ya? Iya, SOP kali ya? Besok nikah semua ya. Iya lah, harus nikah. Kayak dulu Ferguson Kayak gitu kan. Ferguson. Iya. habis nikah terus ngegolin gacor tuh orang. Nah ini gue mau bacain fixturesnya Real Madrid di fase Liga ya. Gak kebiasa nih gue ngomong fase Liga, biasanya fase grup. Yang pertama kemarin lawan Stuttgart di home, terus nanti ketemu Dortmund home, Liverpool away, Milan home, Atalanta away, Salzburg home, Lille away, Brest away. Nah menurut gue ini dibabat semua sih sama dia. Paling Lawan paling beratnya Brest. Liverpool main di Anfield. Mungkin ini yang berat.
Liverpool main di Itu Anfield. aja yang berat. Sisanya sih dibabat habis. Iya sih. Cuman kalau kita ngelihat Liverpool di home kurang sih. Liverpool juga easy lah, kryptonite Liverpool ya Madrid udah. Enggak, cuman enggak tahu kalau itu kan Udah kriptonite Madrid tapi Ih, dijilat apa Sama Liverpoolnya fans. sendiri. Oke, black. Oke, kita ke tim selanjutnya. Jagoan selanjutnya ada Barcelona. Dengan UCL title 5 dilatih oleh Hansi Flick. Yang bermain di sana ada Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Olmo. Ferran Torres. Form liganya lagi Oke on banget. point, lagi top nomor 1 di liga. Playing style-nya very direct. Dia nggak main tiki-taka. Gimana menurut kalian Barcelona? Sebenarnya kalau deep dive di taktikalnya Hansi Flick ya, yang gue perhatiin tuh pertama dari fase build up-nya dia pasti main 2-3-2-3. Kan sebenarnya startingnya 4-3-3 nih. Begitu masuk ke fase build up 2-3-2-3. Dan dia ini benar-benar maksimalin overload di tengah. Iya. Jadi pemain tuh benar-benar overload di Kalau gue cek tengah. datanya juga Iya. katanya tim yang paling tinggi midfield presence-nya middle ya, bukan Iya. midfield ya. Jadi bermain Di tengah. dari tengah bukan dari pinggir, itu Barcelona. Iya, dan dua fullback-nya pun juga punya role yang berbeda-beda sebenarnya. Kalau si Balde mungkin lebih direct ke depan, tujuannya adalah untuk masuk ke half space juga nantinya. Iya. Konde ada beberapa kali juga masuk tapi lebih cenderung bertahan. Iya. Lebih cenderung bertahan. Dan Lewandowski itu sering banget drop deep. Tadi kan dia overload di tengah, Lewandowski drop deep untuk ngebuka. Bola. Jadi backnya mundur nih, backnya ke bawah, tiba-tiba Wingernya naik. entah Rafinha atau si Baldenya akan masuk di behind defendernya. Hmm. Dan uniknya nih ketika lu defendernya coba main defensif, dia akan main di coba kelebaran juga. Iya. Jadi bahasanya sebenarnya Hansi Flick ini bisa dibilang kalau kita tahu ada namanya gegenpressing, ada namanya possession. Ada juga ini yang terkenal banget di Brazil sama realism. Real Madrid. Enggak, Bukan. realism. Pokoknya jadi Relationism. iya relationism. Jadi bermain benar-benar relasi. relasi. Jadi Iya. benar-benar nggak terlalu memperdulikan structure. Iya. Ada structure-nya tapi Itu yang dipakai lebih- sama Mota, dipakai sama. Jadi banyak rotasi. Banyak yang rotasi. penting segitiga atau kotaknya itu Iya, dijaga iya. kayak Isi gitu. terus. Jadi posisinya misalnya kita ngomong contoh misalnya paling gampang lah yang bener-bener gampang tuh contohnya misalnya Arsenal gitu ya. Itu kan biasanya ada relasi Ben White, Saka sama Sama Odegaard. segitiga kan. Hmm. Nah, dianggap yang dibilang hukum relasi adalah Ben White itu bisa aja ngisi posisi Odegaard. Odegaard. Odegaard itu bisa aja ngisi Si- posisi Saka, Saka, iya. nah gitu loh. Tapi yang penting segitiganya nggak lepas. yang diprioritaskan adalah space-nya Iya. gitu loh. Gitu. Jadi Dan itu betul bukan- banget dari lo. Tapi kalau gue boleh sedikit tambahin, tahu nggak siapa yang ngerevolusi atau siapa yang menjadi apa ya kunci daripada permainannya Flick? Siapa? Rafinha, aneh nggak? Oh, Rafinha season ini mendadak Yes, dia mendadak udah on form ngantongin lagi. 3 gol dan 2 assist dan dia udah nggak banyak main di pinggir karena sama right di wing udah dibeli sama Yamal. dibeli putus sertifikat hak milik sama Lamine Lamine Yamal. Yamal. Dia udah nggak bisa di situ lagi, jadi dia main banyak di tengah atau di kiri gitu. Jadi Rafinha dan dibantu sama duo midfield yang lumayan jenius. Sekarang ada Pedri sama Olmo. Jadi ini tim yang sebenarnya Sebetulnya mewah sih. Buat timnya. gue ya. Iya. Barcelona adalah kuda hitam UCL. kuda hitam. Yes. Sekelas Barcelona maksudnya kuda hitam. Enggak, maksudnya gini loh. Berapa tahun ini kan Barcelona udah nggak dianggap, Acak-acak. ya kan? Maksudnya Barcelona berapa tahun terakhir kan ya orang sebelah mata lah. Mm. Dan sebelah mata itu terjadi juga sekarang kan gitu. Mm-mm. Dan menurut gue di UCL dengan Hansi Flick yang punya histori juga menang sextuple malah. Dan bisa ditambah dia jadi- pernah ngebantai Barcelona juga. Maksudnya Iya. dia ada sejarah bahasa di, gua ada bukan- sejarah lah di UCL. Bukan kuda hitam kayak ekstrim lah ya. Mungkin Kembali lagi underrated lah. Tim yang paling underrated Iya. yang akan ngagetin tuh Barcelona menurut gue. Tapi enggak Gitu. juga sih Barcelona ya. Hah? Tapi karena fixture-nya lumayan gampang. Nah ini gue bacain fixture-nya ya. Betul juga Kan Papai. Dortmund. Barcelona adalah tim dengan fixtures tergampang menurut Iya. analisa gue. Mereka ada yang susah hanya satu, Bayern Munchen home. Sisanya cenderung gampang. Ada Dortmund away, Atlanta home, Benfica away, Young Boys home, Red Star Belgrade away, Brest home, Monaco away. Tapi Iya, makanya. Benfica Cukup menurut gampang. gua salah satu tim yang harus direkognize menurut gua. Karena di UCL Benfica selalu jadi Ya, selalu mengganggu lah. tiba-tiba selalu mengganggu Iya, banget bisa. Benfica. Dan Tapi mainnya di mereka kandang sampai Benfica. mana sih quarter paling?
Ya, tapi untuk Benfica. sampai lolos 1 Dan sampai sekarang 8 kan- Barcelona Oh, easy. Ini gue ngomongin nih tim-tim yang 1 sampai 8 nih ya Madrid, Barcelona, gitu. Barcelona, Munchen. Ya paling Munchen sama Arsenal. mungkin Dortmund ya. Dortmund bisa jadi batu juga buat dia. Lanjut kita ke tim selanjutnya. Ada jagoan dari Italia, si the old lady, perempuan tua yang katanya mau ke dokter dan mau memudahkan dirinya, Betul. memanggil Botox, dokter suntik Thiago botox. Motta, ya kan? Sekarang posisinya nomor 4 di Serie A, Betul. walaupun baru mulai, nggak ada masalah. UCL title-nya 2 seperti kita tadi ngomong. Banyak pemain hebat di sana, ada Vlahovic, ada Kenan Yildiz, ada Koop Miners, ada Andrea Cambiaso. Playing style-nya fluid football. Iya. Bermain relasi Si lagi. seperti yang ngomong, dan sangat-sangat random kalau Juve. Seperti yang semalam ada match Juve melawan PSV. Gue nonton dan Thiago Motta ini emang agak aneh, ya kan? Khususnya beberapa pemain yang aneh ya. Salah satu Seperti- Andrea Cambiaso dan CDM-nya itu bermain sangat random positioningnya. Andrea Cambiaso kadang menjadi fullback, kadang menjadi center back, kadang menjadi gelandang serang. Muter deh tuh Kadang- tim. Hah? Tapi yang gue bingung dia pakai 2 pivotnya yang 3 tengahnya itu benar-benar ngacak. Kayak Nico Gonzalez Wah, itu itu engine. main tiba-tiba Engine. tinggi, Koop Miners tinggi. Maksudnya itu kalau nyerang ya satu sisi bergerak banget. Jadi menurut gue ya walaupun di Itali dua game terakhir seri mungkin masih cabut. Kayak tengahnya masih Koop Miners baru masuk, iya. Douglas Luiz ntar kadang main. Transfernya termasuk telat kan? Iya kayak Prenturam ntar main ini segala macam. Menurut Douglas gue Luiz belum main ya? main. Douglas Luiz. sekali. Oh, udah. Iya, tapi belum jadi intinya. Oh, oke. Dia menurut gue Juve bisa jadi Gimana, menurut lo? kuda Juve, hitam yang paling ini menurut sih. lo, ini kan gue nulis jagoan-jagoan karena seger aja nih. Mm-mm. Yang pertama mereka mantan jagoan Italia, yang kedua pelatihnya pelatih yang cukup fenomenal musim lalu. Betul. Ketiga transfernya juga seru, ya kan? Akhirnya gue masukin nih. Tapi di atas kertas, menurut lo seberapa besar chance Juve untuk bersaing di UCL? Kita kalau ngeliat dari fixture-nya dia ada City, Juara grup. Ih. Kalau grup juara grup. Hah? Kalau grup juara grup itu Nggak ada cuma City grup. doang. Kalau ada Leipzig, Benfica, Klub Brugge. Nah, Ada Klub Brugge. Hah? Klub Brugge. No, Bukan, sebutannya di Belgia tuh ya. klub Brugge itu. Brugge. Gitu. Iya. Ada PSV udah menang. Lille ya itu Lille gampang lah, Lille hancur sekarang. Stuttgart sama Aston Villa menurut gua ada 4 match yang bahaya banget buat Juventus. Yaitu City, Leipzig, Benfica sama Aston Villa. Dimana menurut gua yang gua suka dari Thiago Motta, dia tuh pelatih baru kan. Iya. Ini mana dia tuh masih belum punya style of play yang benar-benar kita tahu. Iya. Yang benar-benar orang paham. Kayak nggak ada yang pernah paham juga sih style of play. Itu dia kan, makanya. Cuma menurut gue Juventus dengan banyaknya pemain yang masuk di transfer window ini, gue ngelihat style playingnya lumayan asyik gitu kan. Iya. Lumayan asyik gitu, apalagi Yildiz jago banget kebetulan ya. Golnya kemarin gila ya, Wah, stunner. parah itu Yildiz. Gue dari dulu bilang Yildiz nih bakal jadi Yildiz nih bagus nih Turki ini. Cuma menurut gue dia bakal banyak serinya. Gue ngeliatnya. Bakal banyak serinya lagi. Nggak apa ya. Tolong jangan jadi fans Arsenal. Tim lo baru dibangun. Jangan langsung tiba-tiba mau terbang. Step by step. Percaya sama tangga. Ya kan? Ntar lu Hidupnya ini naik tangga bukan ini pakai Champions roket. League ya. Kalau lo di liga lo bisa ngomong gitu. Karena ketemu tim yang nggak tahu cara mainnya, orang pasti mulai dari bertahan. Kalau di liga, karena panjang. Karena ini Champions League, lo Bukan. menang atau kalah, ya lo main dengan style lo pasti semua. Ya. Kalau gue yakin ya Juve antara nggak menang ya nggak kalah. Kalau nggak Malah menang, jarang jarang seri. seri. Iya. Jarang Anggap seri. ketemu tim yang benar-benar lawannya dia, maksudnya dia nggak bisa tembus atau nggak bisa apa, dia akan kalah. Bukan cuma seri. gue ngelihat lawan Lille menang, Stuttgart menang, PSV gue yakin banget 3-1 lah paling. Berapa Kan skornya? udah. Skornya berapa? Iya kan itu gue yakin banget. Gue berani taruhan rumah itu. Klub Brugge pasti menang. Cuman yang berat ya Leipzig nggak begitu kita taruh berat lah. Aston Villa lumayan berat. Unai Emery nggak bisa diinin lah. Iya. Karena dia nggak bisa turun di Kena Europa League. John McGinn ya kan. Itu Iya. dia. Kena siapa Morgan Rogers ya kan. Itu Iya. Super sub John Duran, Kiper tendangan back ini dari siapa tahu dong? Back lu siapa Pai? Center back lu. Gati gue.
Bremer. Federico Gatti. Bremer. Kaptennya ganti Kapitano bos. Berat. Nah, tapi sedikit terakhir buat dari gue Juve. Yildiz kemarin memecahkan rekor menggantikan Del Piero sebagai Iya. pencetak gol termuda Dengan Juve nomor di yang sama, UCL. selebrasi yang sama. Selebrasi gimana? Gitu. Emang So dikasih lidah? asik. Emang ngasih lidah dia? So Oh. asik. So asik Enggak, jatuhnya yang so terakhir asik. nggak, yang keren Yildiz terakhir ngeliat kamera, sumpah. Hormatin Del Enggak, Piero. main keren apa? Lain udah lari nih, balik badan liat kamera gini. Lari Eh. lagi. Selebrasinya bos. Kita lanjut ke jagoan selanjutnya ada Bayern Munchen. Bayern Munchen yang dilatih oleh Vincent Kompany memiliki UCL title 6, diisi pemain-pemain bintang. Di depan ada Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané. Leroy Sané, Parah. Joao Palhinha, Guerrero, Wow siapa lagi? Neves. Joshua Enggak. Kimmich. So Kimmich. Waduh, Cuma belakang aja yang agak shaky ya. shaky. Upamecano, Kim Min Jae. CB-nya aja ya. Tapi di Iya. luar itu Hmm. semuanya, dan posisi di liganya nomor 1 belum kalah, unbeaten. Wah, ini gimana nih? Semalam Enggak ada lah udah. pesta gol 9-2, Harry Kane quadrick. Dan Harry bisa Kane- lebih, Harry bisa Kane lebih. cetak rekor. Rekor baru 31 gol. 32. 30. Oh 32 sorry ya. Pas gue nonton Berarti masih 31. ngelewat. Iya, gue baca Ngelewatin nyamain Wayne Rooney. Sekarang ngelewatin Ngelewatin Rooney. Rooney. Wow. Iya. Data gue salah berarti nih. Iya. Dan bisa lebih itu, ada beberapa gol yang dianulir Jadi pemain offside. Inggris dengan gol terbanyak di UCL sekarang Harry Kane. Harry Kane. Wow. So asik. Harry Kane. Anda ngelewatin Ada rekor Rooney, so asik. ada rekor ini juga Prancis Olise, pemain pertama yang debut Champions League 2 gol. Langsung Orang dua gol. pertama terakhir Thierry Henry. Oh, Jadi jaraknya lumayan jauh. udah mulai pecah-pecah rekor Iya. Ini mulai bahaya. Iya. Dan Tapi gua- Munchen juga pasti title contender kalau menurut Iya. Oh iya, title contender. Gue bilang ini dari pre-season. Walaupun Vincent Kompany. Walaupun Vincent Kompany, gue bilang gue suka banget ngeliat Vincent Kompany di Championship. Kebetulan gue nonton Championship ya. Enggak, Burnley-nya dia kan breaking records kan? Iya betul. 100 poin lebih. Iya. Ah, Iya. itu dia. Ini Gimana, Basya? gue ngelihat emang ada tipikal pelatih itu yang lo emang harus dapat komposisi squad yang bagus untuk bisa ngoptimalin cara main lo. Karena kalau lu lihat di Burnley, sebenarnya Burnley itu bukan jelek, cuman nggak getting result aja. Balik lagi great players. Iya. Divine a football Iya. club, bos. Iya. Ya memang. Gak bisa lo bos Iya. jago apa, makanya tuh narasi coba Pep di sini, coba main di tim kecil, gak bisa. Mourinho membuktikan main di Roma ya mentoknya Conference League gitu kan. Ya Iya, kan? jadi Ancelotti Arteta membuktikan. Arteta membuktikan. peringkat Pindah ke dua. Arsenal nggak juara. Nanti kan pas Arteta ke City baru juara. Betul. Kan begitu. kena lagi. Great Kena players. lagi. Tapi Belum kalau masuk loh nih. iya, kalau gue ngelihat Bayern Munchen, Tadi gimana? Enggak, dia Enggak. belum kelar. Belum kelar, nih. belum dia kelar. dia ngomong soal apa tadi? Soal Kualitas pemain. karena di Burnley bukannya jelek, dia bagus tapi nggak getting result aja. Dan lu bisa lihat dari cara mainnya, ini sakit ini tim, kombinasi passingnya cepet banget. Iya. parah, Parah. asyik banget ditonton ya. Asyik Musiala banget. serem anjir. Tapi ya pusatnya di Musiala sih. Di Musiala, Serem lu banget udah punya Musiala, sekarang punya Oliza. Itu berat ya itu tim. Makanya. Udah berat depannya Harry Cadangannya Kane. Sané. Iya. Ah, serem banget. Gue tadinya Iya. mikir ngapain sih Tapi- ini orang beli Olise. Gue yakin dia bakal jadi kayak Ange sih. Walaupun dengan komposisi tim yang lebih mewah ya. Nah, justru itu. Bakal banyak kebobolan maksudnya kan. Maksudnya dia ya oke lo nggolin gue 1, gue kasih 3 abis tuh Iya. gitu. Iya. Ah. Lu ketika dia udah upgrade center duo, center back ya menurut gue nih Solid, timnya solid parah banget. ini. Yang bikin dia bakal nanti mungkin kayak NJ itu karena mungkin gak punya back yang proper lah. Kalau sama Kim Min Iya, Jae lo liat ini. dong abis 3-1, 3-2 dulu, Iya. 3-0, 3-2 dulu kan. Langsung Dibalikin 3-2. Iya. Abis itu gak dikasih napas. Kasih 6. Kasih napas. 6 jebret. Dan itu banyak yang dianulir. Iya. Golnya. Kalau enggak ya berapa tuh? Kalau 10, nggak, asyik 11. Enak. Dan satu yang gue highlight Nice. juga berarti company ini selain dia punya kemampuan taktikal juga kemampuan problem solving, di mana dia naruh Guerrero di tengah. Iya. Itu juga aneh underrated. sih, itu juga Iya. parah sih. Itu Itu- that guy underrated. Dari zaman Iya. Dortmund tuh underrated. Lo bayangin, dia versatile, dia bisa jadi left back, bisa jadi right back, bisa jadi CDM, set piece-nya bagus, long shot-nya bagus, underrated. Tah nggak jadi ke mereka ya? Tah Nggak. jadi nggak sih? Iya. Masih di Nggak jadi kan? Jadi ya pokoknya Eh, apa yang dilakuin company udah ya kayak nunjukin emang lu nih manajer yang on the way untuk jadi elite lah. Iya. Bisa dibilang. Dan Karena gue dia liat punya- Munchen juga hampir sama kayak Madrid ya. Iya. Walaupun di Liga naik turun, tapi masuk Champions League ya udah berubah, jadi switch. jadi tim Ini yang kayak musim lalu itu Munchen dilatih sama pelatih yang mereka benci.
Thomas Iya. Tuchel tuh dibenci di Munchen gitu. Tapi tetap masih bisa ngalahin tim yang katanya elit. Loh, Udah dong. menurut dong. mereka elit. Udah dong. Gue mau ke sana dia belum nih. Nggak, kita ngomongin season lalu. Season Bukan lalu. ini. Iya. Kalau gue mau Doli, siapa lagi tim elit? Di UCL siapa lagi? diajarin nih elit ECL kayak gini dang. tolong Munchen, tolong kita mau lawan Ya karena Munchen. tadi balik. Ya karena mereka punya individual yang bagus. Maksudnya emang musim lalu karena dia punya individual yang bagus dia bisa menang Arsenal. Dan kenapa di prediksi ini gue bacain title? Title lu di UCL tuh mempengaruhi mental lu. Iya bisa. Ya, gitu. Jadi Seragam itu punya mental. itu Iya, dia. betul. Iya, tapi kan selalu ada first time for anything dong. Betul, Iya. betul. Iya betul. memang. Iya. Cuman untuk first 0 ke 1 selalu paling sulit mas. Benar. Iya. Seperti hari ini Gerombol bahas UCL. Iya, ini Ini kerja berat. keras tuh nih, Iya. kan? Semalaman berat ini. Lumayan begadang ini. Cuman Terus lanjut. kalau gue mau ngebahas ke Bayern Munchen, oke, Vincent Kompany adalah pelatih bagus, pelatih yang maksudnya sekarang nunjukin taring lah. Dia bahkan di press conference bilang, lo nggak ada yang expect gue main di Premier League, lo nggak ada yang expect gue jadi pelatih, Ya, terus nggak ada yang expect gue gimana. Cuman sekarang gue nunjukin nih ke lo nih, Nah. kalau misalnya gue sejago apa, akhirnya gue ngasih dari result. Oke, gue setuju di situ. Cuman yang harus kita lihat dengan pelatih baru begini, dia masih bakal belum paham sebuah sistem permainan harus kapan gue harus bener-bener ngegas. di big stage mungkin ya, Iya. ntar di semifinal Di apa di final. Itu ya. dia, dimana Ketemu Don Carlo lagi. Hah? makanya Bingung deh. dengan kalau kita ngeliat Ancelotti adalah pelatih yang paham kapan sih gue harus set my engine, kapan enggak. Pep Iya. Guardiola pun seperti itu Iya, kan. iya, iya. Dan dimana kalau Vincent Kompany, dia selalu mau membawa satu game itu dengan oke, kita harus 100% di setiap game. Itu yang menurut gua entar bakal ngasih cost buat dia, either buat dicederanya dengan fixture sebanyak ini, dan kalau enggak ya bakal kewalahan. Betul. Tapi enggak sih kalau menurut gue. Karena Munchen lumayan banyak pemainnya. Tapi gini Betul. loh, sebenarnya kalau kita bisa duduk sama direkturnya Arsenal, direkturnya Munchen, direkturnya Chelsea, direkturnya Leverkusen yang memakai pelatih-pelatih muda, pasti tema hari ini kurang relevan buat mereka apa? Karena yang mereka bangun adalah satu dekade ke depan, gitu kan. Di sisi lain mati lampu. Tadi ada kesalahan. Sorry guys. Iya. Company Namanya ngambek, hidup guys. company ngambek dimatiin tadi. Company apaan Belanda? Waduh. Oh bukan. Jauh juga. Agak 3,5 abad nih. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya kita itu tadi yang gue bilang, kalau misalnya company itu dia masih belum ketes, kalau dia ketemu Ancelotti, dia tahu kapan majunya, kapan enggaknya. Menurut gue ngeliat dari fixture Bayern Munchen ini, tim yang paling hati-hati Munchen lawan itu bakal Bratislava ya. Itu tim paling ngomong-ngomongin soal Bratislava itu tim paling underdog. Tim dari Slovenia. Jadi yang kayak nggak pernah gue lihat juga ada di UCL. Adidas, Nike, jersinya. Beneran? Oh gitu. Oh jadi attire-nya Adidas, sponsornya Nike. Terus naik ke Ini nggak tahu ini 2000 berapa ya. Oh yang kita kemarin Ya, bahas. Iya keren. Ya udah paling itu dari Munchen ya. Kita lanjut ke jagoan selanjutnya. Ada finalis terakhir di tahun lalu ada Borussia Dortmund dengan UCL title, pernah juara sekali di tahun 97. Angkatannya Sommer, siapa tuh backnya dia tuh? Jan Sommer, bukan Jan Sommer. Matthias Sommer apa siapa Kiper namanya? tuh. Matthias Sommer. Iya kan? Lama. Matthias Sommer yang keep back ya? Pelatihnya tuh akhirnya ngelatih Munchen. Ada pelatih besar yang ngelatih Munchen, juara mulu Munchen abis itu. Nah itu pelatihnya tuh. Oh. Siapa pelatih? Jup. Nggak tahu deh. Gue lupa zaman itulah. Pokoknya 2000-an awal Munchen dilatih sama tuh pelatih. Dilatih hari ini Dortmund dengan Nuri Sahin, disciples-nya Jurgen Klopp, dan Jurgen Klopp kayak senang banget Dortmund dipegang sama Sahin. Jadi tapi kita nggak tahu nih progresnya karena baru banget dipegang sama Sahin kan. 3 game 2 win 1 draw. Pemain kunci banyak yang cabut. Sisa Karim Adeyemi, Gregor Kobel, Daniel Malen, Sabitzer. Posisi di liganya nomor 2, cukup solid. Malah Leverkusen yang lumayan shaky nih. Nah gimana nih kalian? Kita sedikit aja lah Dortmund. Kira-kira nyampe 8 besar apa enggak? Enggak, kalau 8 besar. 8 besar enggak? Kalau di Mungkin masuk dari playoff ya. Masuk dari playoff ya. Playoff ya. Paling Ntar- make ntar- sense. ke 16. Iya. Playoff atau Oh, direct? 16. Ke 16. Direct atau 16 playoff? kalau dia ketemu tim 1 sampai 8 menurut gue sih ya selesai sih. Hmm.
kecuali dia ketemu tim playoff lagi. Iya, mungkin kalau ketemu anggap Aston Villa atau apa masih bisa lah. Pertanyaan itu ntar coba di riset deh. Jika sudah lolos playoff, drawingnya akan ketemu playoff. Bisa ada kemungkinan ketemu playoff lagi apa enggak? Drawingnya itu drawing pakai pot, apa drawingnya tuh murni acak? Drawingnya bakal begini. Setahu gue kalau misalnya di drawing yang 1 sampai 8 itu bakal pot 1. Oh, yang Sembilan- playoff pot 2. Iya, yang playoff pot 2. Jadi pot 1 diadu sama pot 2. Di entar babak playoff juga begitu. Oh. 9 sampai 24, enggak, 9 sampai dibagi 2 gitu. 12. Iya, dibagi 2 lah. 16, Hmm. 9 sampai 16, 17 sampai 24. 24 kayak begitu. Oh. Potnya bakal kayak begitu, atas ketemu bawah. Oke. Bakal kayak begitu. Ya CMIIW ya. Correct me if If I'm I'm wrong. wrong. If I'm wrong ya, cemiu-miu. Oke. Cemiu. Cuma kalau misalnya kita ngeliat fixture-nya Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk harus menurut gue salah satu threat juga di Ukraina karena Ya. apalagi dia terkenal Kenapa? buat Mental tertindas. Mental barbar. Mental perang. selalu ngebawa suatu pemain, selalu Mikhailo Mudryk. Mikhailo Mudryk, Fernandinho. Dulu ada William Borges. betul, Fernandinho. Fernandinho juga ya? Hmm. Shakhtar ya? Mikhailo Mudryk Lagi. Iya. Siapa lagi nama-nama Shakhtar yang besar? Ya ada Mikhailo Mudryk, Udah terus. Iya, ada Fred, Oh ya Iya, Fred. mesti kayak gitu. 80 juta apa berapa tuh dulu tuh? Enggak itu lebay enggak segitunya, enggak. Kita enggak semahal itu dulu. Nah, ya cuma kalau misalnya kita ngeliat gitu, apalagi ada Celtics, ada dia ketemu Dinamo Zagreb abis menang gede banget Ada kan. Sturmgras. ada Sturmgras. ada Sturmgras, iya. Tim Sturmgras, apa itu Sturmgras? itu jersinya keren banget. Oh iya. Jersinya gue suka banget. Ada Bologna, cuma Bologna sekarang kurang. Bolanya Selesai lah udah. ditinggalin banyak pemain kunci dan Mota. Ada Club Brugge juga kan. Itu menurut gua Dortmund ya Playoff lah dia. playoff Kayak paling berarti make tim-tim gede cuman Barca sama Madrid. Barca Real Ya, Madrid. so far. Oh di Di fixture fixture-nya listnya Dortmund iya. Betul, home away. Sisanya easy sih. Ya bisa sih kalau Buat mereka ya. kalau dinyapu bersih dari sisa dari Barca. Anggap sama kalah Dortmund. ya. Anggap kalah sama Barca Madrid. Sisanya menang. Saya menang 6 Iya. kali 3 18. 18. Harusnya bisa langsung Bisa. direct malah. Bisa direct. Iya kan? Bisa, Iya, mereka diunggulin harusnya dari bisa. fixture sebenarnya. Mereka bisa jadi chance direct juga. Iya. Direct 8 besar. Menurut saya Dortmund menang UCL ya guys. Nah, kita juga harus put respect sama finalis tahun lalu lah. Iya. Oh iya, punya merespekkan finalis. Cuma sama. masalahnya Oh, itu iya. dengan banyak- pelatih yang banyak berbeda. pemain besar, apalagi senior yang cabut, Hummels Hmm. cabut, Reus cabut. Terus cabut. Dan tapi menurut gua Pelatihnya cabut. iya. Iya. Scouting ini juga lumayan oke karena dia narik pemain dari sesama Bundesliga kan. Wah, banyak banget yang dibeli. Iya, Guraishi, orang-orang yang familiar dengan Sergio Guraishi. Pascal Gross. Gross dari Brighton. Brighton. dong. Iya, maksudnya tapi bagus. Iya. Terus ada itu Anton, backnya Stuttgart. Terus ada Bayer tuh striker muda Dari U21 dari Hoffenheim Hoffenheim yang tuh. sempat jadi top skor tahun lalu. Ini lu It's a ingat- project sih menurut iya. gue Dortmund. Iya. Dortmund bukan buat tahun ini sih menurut gue. Enggak bisa. Projectnya. Nggak, dia iri aja soalnya dulu ada Sancho di situ jadi sama dia enggak. Oh enggak, buset Sancho jauh yang banget sekarang- nariknya. Sancho yang Iya. sekarang bagus itu. Iya. Oh Iya, nariknya gila jauh banget lu. Sancho yang sekarang bagus itu. Iya. Kita ke situ masa lagi. finalis lu rendahin kayak gitu gila Finalis dengan lu. pelatihnya yang berbeda, Bas. Enggak. Iya Pelatihnya bisa lah, udah bisa. cabut. Nuri Sahin udah Matt Hummels ngerti adalah deh. Matt Hummels salah satu penolongnya Ya. di UCL tahun lalu. Sekarang dia punya pelatih baru nih. Gua gak tahu kenapa juga tuh pelatih cabut. Gue menurut setuju gua sama lu aneh. sih. Menurut gue sih project. Dortmund ya kita lihat 2-3 tahun lagi lah. Nuri Bukan Sahin ini tahun dulu ini. ngelatih mana? Belum pernah. belum pernah. Itu dia. Masa langsung dikasih Company? Dortmund? Oh, pernah ya kan. Company udah pernah ngejajah juga. Ya udah, untuk Dortmund itu aja paling dari kita. Lanjut ke jagoan selanjutnya ada Man City. Tim abad 21 yang paling giant menurut gua. Udah punya UCL title 1, dilatih oleh the GOAT Pep Guardiola. Di sana ada Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Gundogan, Rodri, you name it lah, pemain-pemainnya udah gila-gila banget. Posisi nomor 1 di unbeaten di EPL sampai sekarang dan bermain sangat seram, khususnya Haaland. Gak asik. On form gimana? Gak asik nih tim. Bener gak asik. Gak asik. Bener gak asik. Gak asik tim. ya? Gak asik. Gak ada asik-asik ya. Terlalu jago sih nih. Iya. Terlalu jago. Capek nggak sih ini kan banyak pemain jadi bisa banyak rotasi juga. Itu. Dan Pep Kemarin Guardiola gak mainin Gvardiol lawan Brentford. Menurut Iya. gue sih bakal main besok lawan Inter. Mainin Doku. Nggak mainin Nggak main Doku. Iya. Enak banget ngasal gitu. Makanya Udah. kayak Foden masih ready, Iya. udah ready. Sapu bersih. Rodri, Kayak menurut gue Rodri. kata gue sapu bersih semua deh. Menurut gue yang paling berat
PSG. Gue bacain Inter fixturesnya. PSG. Yang pertama PSG sama Inter. gue bacain PSG Inter. fixturesnya. Makan. Inter home, PSG away, Club Brugge home, Juventus away, Feyenoord home, Sporting away, Sparta Praha home, Bratislava away. Itu yang paling berat. Bratislava banyak-banyakin beribadah, Iya. ya kan, banyakin ngaji, Kan ya. udah lihat Dinamo Zagreb dibantai 9-2, mendingan udah terima nasi. Terima nasib Takutnya aja. Pep kayak, ada yang 92 nih gitu. Wih. Menurut gue lu parkir helikopter di tengah, semua di depan gawang, baris rapat pegangan. tangan. Kalau bisa 4 Iya. kiper. feeling gue sapu bersih sih. Satu orang digendong di atas buat nutup tiang atas, jadi sama sekali nggak golin. Boleh ya itu kalau di bola? Hah? Jadi pokoknya nggak boleh bola, nggak boleh masuk. Kita cari 1 poin. Menarik. Bisa nggak kayak gitu? Asli, Nggak bisa nggak menurut lu? Mau lo Enggak. rapetin sama Halan digeber juga selesai. Mahalan digeber Kalau misalnya- palanya Kan gini, nembus. lebar gawang berapa? 6 kali 7. So tahu. Serius. 47. 6 kali. Gawang tuh 6 meter. 6 kali 7 meter. 7 48. 6 kali 7 6 meter ke atas. Enggak, Lo enggak. Courtois 2 biji masih kan. Enggak, lebar. Nggak Horizontal. tahu sih gue. 6 lah ya. 6. Kayaknya 7 mungkin. 67 ya. 67 Kan itu 6 kali 7. satu orang itu 80 sentian biasanya lebarnya. Satu orang berarti kalau 700 kita butuh Ukuran gawang Berapa? tuh 2,4 meter Iya, tingginya dengan 5. panjang 7 meter. 7 meter. nah, 7 kan? Iya. 700 kan? meter. 700 bagi 80 berapa? Oh, panjang tuh siapa? Iya. Apa? Apa? 700 bagi 80 berapa? 700 bagi 80 Iya. 90-an. Berat sih pertanyaannya. 9 koma. 9. Hmm. Ya udah, Nggak nyampe 9 orang. 8. 9 orang taruh situ rapet. Pasti enggak bakal gol. Cuman gini. Depannya signing Usain Bolt buat ngebut. Enggak usah nyerang, ngapain nyerang? Iya kan Satu sama 1 poin. Kosong-kosong. No. Iya, ngapain nyerang? 90 menit di kotak penalti. Dang. Berat ini tim berat. Enggak lah, sapu bersih enggak menurut gue. Sapu bersih nggak? gua, Nggak, feeling sapu Gue sapu yakin bersih. Inter nahan diri juga di Etihad. Juventus. Juve juga paling nahan. Iya. Oh, ini ngomong Atau Juventus. menang di Allianz Stadium ya. Di mana? Kalian, salah satu punya Munchen. Allianz Juve Allianz. Oh, saking jual Oh. harga diri. Ya udah terus. Oh iya, terus tapi Juventus. kalau kalau kita ngelihat ini problemnya Man City bakal cuma satu, di mana fixture dia banyak banget. Ya. Dia main di Champions League, dia main di FL, dia main di FA, dia main di Tapi kan dia nggak maruk, pasti dia ngalahin FA atau YFL. IFL lagi main ini kayak kemarin Karabau apa Community Anak-anak Shield itu. lah. Anak-anak akademi, Makati. iya. Itu disiapin buat itu. Iya Oscar Bob memang. kalau sembuh Bener ntar. Oscar Bob gitu lah. Kelom Anthony main di kebo. Iya, udah begitu. Gitu. Ketemu MU full team. MU menang nih. Eh, Wah, Tsunami Trophy. Malu. Ini Malu. agendanya UCL. Tim gua nggak ada nih, tim gua nggak ada. Paling berat Inter menurut gue. Inter paling berat. Mungkin PSG. Enggak, Inter enggak lah, PSG. Enggak, Inter yang berat. Inter berat, Juve berat. PSG malah PSG PSG malah salah satu menurut gue tim besar yang bakal bapuk Oh, enggak di PSG. UCL. Bentar. Udahlah. Sapu Tuh tim bersih. bajunya lebih kayak menurut gue Udah lah, mental simpel di bawah aja. Arsenal jauh. City kalau menurut data juga malah City, gue kemarin baca satu survei data analis, City malah nomor 1 yang paling besar chance menangin Oddsnya UCL. paling tinggi. Bukan Madrid. Iya, oddsnya paling Gitu, tinggi. Madrid City. nomor 2. Jadi menurut kita City direct ke 8 besar tanpa playoff. Menurut- Iya. 16 besar tanpa playoff. Udah fix. Kita lanjut ke jagoan selanjutnya, ada salah satu tim terkaya di Eropa, Paris Saint-Germain. Nah, ini Nah ini. Ini bulang ini tim. UCL title-nya 0, dilatih Fixture-nya oleh dong. sebentar. Dilatih oleh salah satu pelatih terbaik di Eropa, Luis Enrique. Di sana ada pemain-pemain hebat, Ousmane Dembele, Vitinha, João Neves, Barcola, Hakimi, Donnarumma, Fabian Ruiz. Posisi nomor 1, memang mereka raja di liganya, Liga Farmer ya. Bermain sangat fluid. Ada Barcola yang digadang menjadi the new Mbappe. Dia sekarang second top scorer. Mhm. Top skor nomor 1 di Ligue 1 adalah Greenwood. Dia nomor 2, Barcola dengan 4 gol. Yang kedua ada João Neves yang pembelian mahal yang akhirnya on form. Iya, Jadi yang top assist. Iya, jadi pusat Yang- per hari ini. yang mau menggantikan nyerang nih. Ugarte. Kan mau nyerang nih. Artinya project baru PSG 2-3 tahun lalu Al Khalifi udah ngomong nomor bling-bling. Artinya mereka nggak fokus sama beli superstar, tapi mereka fokus ngebangun pemain muda, dan terbukti nama-nama yang gue sebut tadi semuanya Main muda. di bawah 25 gitu kan. Nah, Ya, gimana? Covid kan kasihan nomor bling-bling karena Covid. Nah, oke gitu. Kena dia. Nah, kena apalagi Mbappe kagak bisa dijual. Iya, makin jadi. Udah dia. kena mental deh. Kena dia. Nah, gimana nih chance dia di UCL tahun ini? Ya,
Kalau menurut gue sih dengan fixture yang paling berat, ketemu tim-tim gede, ketemu siapa aja sih, City, Munchen, Atletico, Arsenal, PSV. ya udah. Gue Girona. yakin Arsenal pun bisa ngambil poin di situ. Arsenal home. Dia ini sepanjang selama ini menurut gue ya, walaupun ada Messi, ada Neymar, cuman pusatnya dia di Mbappe. Mbappe selalu nyelamatin dia beberapa game Champions League. Kayak musim lalu top scorer Champions League Mbappe. Tahun ini dia masih mau bangun tim, transisi dan lain-lain. Jadi menurut gue ya bagus playoff PSG. Bagus Playoff, tuh. Heeh. Kalau gue ngelihatnya jujur ada kemungkinan besar dia sedikit sapu bersih. Gue ngelihatnya karena kita ngelihat lawan Fixture berat nggak sih Rim? Menurut gue berat sih. Fixture Salah berat satu banget. tim dengan fixture terberat menurut gue. Betul, emang gue akuin fixture berat. Cuman kita ngeliat di liganya 4 game 16 gol 3 kebobolan. Dia match pertama ntar bakal lawan Feyenoord. Menurut gue itu bakal penentunya. 18 September kan itu lawan Feyenoord. Ya gue nggak tahu tanggalnya. Itu 8, terus dia baru ketemu PSG. Besit ketemu ya. AC Milan, salah. Gue bacanya. Sorry, kok Feyenoord Pasti sih? Milan. PSV. Itu maksudnya. PSG. Lo salah tim kali lo. PSG bukan yang lebih klik. Dia ketemu PSV nggak ada Feyenoord, Enggak ada AC Milan. nggak ada AC Milan. PSV salah. Dia gue bacain ya fixture saya Paris nih, PSG nih. City home, Mm-mm. Munchen away, Atletico Nangis. Madrid home, Arsenal away, Nangis. PSV home, Salzburg away, Girona home, Stuttgart away. Oh ini salah nih. Ini salah nih. Ini Bukan ngaco nih. ngelihat dari mana? Saya bikin sendiri nih. Ya lo salah kopi pas PSG-nya. Lu minta sama anak-anak di live ya? Itu salah ini. Kan Ini di salah. Liverpool yang lo kopi itu. Ada Sociedad tuh tiba. Lah, itu Europa League kali. Makanya ini aneh nih. Ini aneh nih. Ya pokoknya gini ya, Malam kalau kita guys, kita, jangan kita, ngantuk. kita kita mundur sedikit ke Dortmund. Menurut gue secara kualitas tim PSG jauh lebih ready daripada Dortmund. Ya memang. Tapi yang menghalangi mereka dan menjadi Fixtures. obstacles fixturesnya gitu. Bahkan tim-tim yang mungkin bukan top tim ya kayak PSV sama Stuttgart, kita lihat Stuttgart kemarin lawan Madrid Ya, Stuttgart, cukup bagus ya. dan dia main away ke Stuttgart itu juga bisa jadi penghalang. PSV ini yang pelatihnya si siapa? Peter Bosz botak deh. Van Nistelrooy dulu ya? PSV sih botak ya. Gue gak tau namanya. Peter Bosz Kemarin ngeliat juga. dia di Juve. Dia tipikal pelatih yang juga mainnya juga possession gitu-gitulah. Ya. Yang bisa menyulitkan dia punya Bakayoko di situ. Ya. Di PSV yang cukup Yang nggak menyulitkan. ngapa-ngapain semalam. Ya nggak ngapa-ngapain tapi Mati ya. bos sama Kabiaso. Ya tapi cukup bisa menyulitkan lah. Ya Jadi- menurut gue itu setuju sih gue itu. Iya kalau mungkin kalau dia bisa main lebih agak sedikit pragmatis main counter ke tim-tim lawan kayak City, Arsenal yang pasti kan ekspektasinya bakal main possession iya. ya. Tapi terkenal Enrique terkenal dengan transisinya yang bagus. Kalau dia mungkin bisa nyuri poin di game-game itu bisa. Lolos. Bisa, menurut gue dia bisa nyuri banget di ngelawan Arsenal. Gue bisa ngeliat dia nyuri. Enggak, gue Hasut. Arsenal away berat. no disrespect buat Arsenal. No disrespect buat Arsenal. Cuma menurut gue Cuma masalahnya aja Porto ngunci Arsenal di Emirates. Beda stage dong. Beda stage. Bedanya apa? 16. Itu quarter dong. 16. 16 itu. Ya maksudnya pressure-nya gitu. kok nggak ada PSG di pressure-nya sini? gitu. Nggak ada PSG nih. Nggak main PSG, nggak main UCL nih kayaknya. Nah, you buka dari mana sini? Ayo bukain. Ini yang ini. Champions. Ini yang Champions League yang ini. Kok nggak ada PSG? Ada. Nggak main nih. Ada Karim, ada. Udahlah PSG udahlah. Nggak, Playoff dia. Nih, Gue nggak yakin dia bakal straight 8 langsung yang otomatis. Menurut gue playoff udah bagus lah dia. Ya. Gue ngeliatnya dia ya. Udah kita lanjut aja ke tim selanjutnya. Ada raja juara bertahan dan ex finalis terakhir dari Itali, Inter Milan, Internazionale. Dengan UCL title 3. Gue kaget ya. 3 dia. 3 ternyata. Gue kira tuh yang Mourinho pertama. Enggak Saking lah. gue gak ngikutin Serie A. Ternyata 3 UCL title Inter Milan. Dilatih oleh Simone Inzaghi. Punya pemain-pemain bintang, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Barella, Nggak hilang dia sama sekali. Turam, Jan Sommer, Nggak kehilangan bintang. Bastoni. Didatengin cuma siapa? Madi Terami sama Peter Taremi. Zelinski. Zelensky. Free Iya bener-bener transfer semua ya? Zelensky Jadi, tadi bagus. bener-bener cuman ngedalamin squad aja tuh. Iya. Squad. Timnya masih tim yang sama ya, sama final berarti ya, kurang lebih ya. Gak ada banyak perubahan. Posisi liganya sekarang nomor 3 karena baru mulai juga, didominasi sama Napoli malah nih di Serie A ya. Iya, Lukaku Parah lagi bagus. Gimana? Inter Milan tahun ini apakah sama nasibnya seperti 2 tahun lalu atau goyang? Goyang total. Total. Menurut gua goyang total. Menurut gua enggak. Karena lu kalau ngelihat tim-tim pelatih-pelatih yang punya skema kayak Inzaghi gini
sebenarnya kan mainnya juga sama, main-main space, relasi lah gitu-gitulah. Nggak terlalu main structure. Itu bisa lu kalau main di fase-fase knockout stage ini bisa menyulitkan lawan banget. Karena ketika lu sebagai tim kayak tadi Papai bilang lu di fase knockout biasanya tim tuh biasa main sesuai dengan stylenya dia, main sedikit terbuka gitu loh. Mungkin beda di liga sama di ini. Lu ketemu Inter yang polanya juga lu kalau lihat, gue beberapa kali lihat Inter ini highlightnya gitu-gitu, tiba-tiba build up-nya itu di belakang Barella sama Mkhitaryan, Bastoni ini maju ke depan. Ya. Lu gimana caranya nahan tim kayak gini Ya. di yang ketika lu mau implementasiin Relasi style tinggi lu. juga ya mainnya. Iya, bener-bener mainnya space juga lah gitu-gitu, bener-bener menyulitkan lawan menurut gue. Betul. Jadi kalau lu main ngomongin di fase liga mungkin akan berbeda, tapi kalau di knockout stage di Champions League yang timnya karakternya main dengan style sendiri bisa masuk lah top. Lo kenapa Rim? Inter bakal jelek? Gua nggak impress sama squad depth-nya. Nggak impress sama squad depth-nya yang Inter punya. Menurut gue sedikit kurang. Cuman emang gue akuin Inter nggak begitu butuh squad depth menurut gue. Karena Serie A-nya juga nggak challenging. Betul. Jadi nggak terlalu ngoyo di liga. Benar. Serie A nyantai aja juara kok. Betul. Isinya begini. Maksudnya City apa yang bisa santai itu Nggak juara? ada. City sampai last match Pai. 4 tahun Sejarah bos. sepak bola 4 tahun ya bukan udah, itunya, udah, bukan 4 juaranya. tahun itu santai. Ya sebentar. Itu argumen lo kan juara berturut-turut kan? Iya udah. Tapi margin terkecil dalam sejarah sepak bola cuma ada di IPL. Ya. Yang dimana juara di hari yang sama, beda 1 poin, di hari yang sama, beda 1 poin. Ini Iya, ngerasain. yang deg-degan peringkat 2-nya, peringkat 1 mah santai. Ya bukan, maksudnya artinya itu yang membuktikan bahwa City nggak bisa santai. Arsenal ngumpulin City berapa poin nyantai. sampai bisa juara 2? Arsenal ngumpulin lebih dari poin dia juara dulu. Iya, Tetap nggak terus juara. City-nya gue bahas Nggak, City-nya. makanya City artinya nyantai. apa? City nggak bakal bisa nyantai. Kalau dia nyantai dia akan dikejar sama Arsenal. Inter gak bisa nyantai. Lo finalis Liga Champion aja lo. Gimana? Final sampai Liga Champion aja musim depannya belum tentu juara di Italia. Siapa? Inter. Ini juara. Anggapannya gitu lo masuk final nih. Lo masuk final lo belum gak juara di Udah, Liga. Serie A ini Ya capek. udah lah. Kalau gue ngeliat Inter Milan nih, menurut gue dia bakal masuk playoff. Squad depth nggak penting karena Serie A-nya nggak challenging. Enggak, tapi menurut gue dia peringkat 9. Peringkat Nggak, 9 top. atau 10-11 tuh menurut gue itu make sense. Top 8 menurut gue. Top 8 menurut gue lo lihat lawannya susah banget. Lawannya ada Leipzig, Enggak, ada Man fixture-nya City, gampang menurut gua. ada Arsenal susah. Ya coba pot langsung aja coba sisanya. Apa? Sisanya coba. Leverkusen, Habis itu, ayo ada Monaco, dimakan terus ada Young Boys. Sofresda, Red Star Belgrade dimakan. Young Boys dimakan. Sparta Praha. Makan. Young Boys-nya Aston Villa away kok. Kalah 3-0. Iya di home sama Aston Villa kalah Itu karena 3-0. Aston Villa. Aston Villa ketemu Inter juga gue main Inter. Karim. Gue salah. Udah lah, Inter salah satu tim yang gak bisa lo kunci satu sisi. Walaupun Iya. gue gak suka sama Inter ya, lo kunci tengahnya, sampingnya naik, Iya. lumayan serem. Itu dia, Lo brother. kunci sampingnya, tengahnya penuh, Ya itu kan lo Kalau standar. dikunci, Lo kan lokernya. menilai ini sebagai Juve kan. Apa? Ya kita nilai sebagai MU, ya beda dong penilaiannya. Ya beda. Lo kan ngasih penilaian sebagai Juve, ya pantas lo begitu. Loh, tim gue lebih menarik tim kalian lah. Ai. Harus diakui. Kenapa ke situ? Tim gue Kenapa? baru, fresh, salah satu odds paling tinggi calon juara Liga Champion. Baru lo baru masuk, tim lo 2 tahun aja nggak odds nggak Oh, itu karena Itali tim lo nggak masuk Enggak. dua-duanya. Karena Itali suka judi. Udahlah, lo belanja 50 orang nggak masuk. Menang lo nggak menarik di liga jelek. Papai memasak, guys. Gila, lo apa mau ngomong apa lagi? Tim lu main di Gua UCL. cuma Maksud menang gua sama gini, Soton. maksud gua gini, kita ini kan tim-tim yang punya pride dan punya kebanggaan lah. Kita nggak nilai rival kayak lu. Lu kayaknya kerdil banget nilai Inter. Inter gua begini, Inter Objektif begitu. kan lagi bahas Inter. Gue ngomong walaupun gue nggak suka. Dan tetap kalau ketemu tim Odds gue dari pasti mana menang. Juve oddsnya gede, Pak? Salah satu odds yang gede. Gak ada. Itu karena Itali suka judi, Pai. Hah? Itali suka judi, Pai. Ya Juve menang Itali UCL suka lah. judi Iya, dari- menang. Kasian ya pada ya. Ya udah, Bobrok. kita lanjut ke Agar liganya kena media bobrok jadi nih orang-orang yang fans ya. Kasian. tetap lu tonton kan? Ya karena Lanjut kita ke tim ini baru raja Eropa dari Italia ya. Bukan lu ya, Pak ya. Ini raja beneran. bantai sama Liverpool. Ada malah. AC Milan dengan UCL title 7 Jelek. dilatih oleh pelatih mediocre Fonseca. Pemain kunci di sana ada Alvaro Morata, Rafael Leao, Tammy Abraham, Pulisic. Christian Pulisic.
Theo Hernandez, Mau mati. Mainyong. Teni Reinders. Oh iya siapa? Tijani. Tijani kok Reinders. Teni. Tijani Reinders. Saya posisi di liganya nomor 10. Dan habis dibantai di kandang. Semalam kalah sama Liverpool. Gue bacain fixture-nya Milan ya. Liverpool home tadi malam. Real Madrid away, Club Brugge home, Leverkusen away, Red Star Belgrade home, Zagreb away, Girona home, Bratislava away. Bratislava nggak perlu 8 orang dalam gawang, 3 orang aja cukup. 3 orang aja. Gimana? Langsung aja deh ke Liverpool ya. Iya. Semalam lawan Liverpool nih, salah satu raja Iya. perwakilan Raja Eropa perwakilan Inggris sekarang dengan UCL title 6. Dilatih oleh Arne Slot. Pemain kunci kita tahu ada Mo Salah, Luis Diaz, Trent, Van Dijk dan lain-lain. Posisi di liga baru saja jatuh ke 4 karena kalah sama Forest. Bermain sangat direct. Semalam bermain mereka berdua dimenangi oleh Liverpool 3-1. Oke. Ini pertarungan dua tim yang ini pertarungan dua tim kalau digabung Champions League ya masih kalah sama Madrid. Apa? Ini kalau Champions League dua tim ini digabung masih kalah sama Madrid. Ya terus Ya enggak, gue ngasih fakta poinnya di aja. mana? Maksudnya apaan? Poinnya di Enggak, mana nih? fakta aja. Tujuh Iya, Bang, sama ngerti 6 gue. kalah sama 15. Enggak, gue lagi nyebutin Oh, aja. jumlah. Iya, jumlah masih kalah sama Madrid. Kebanyakan main TikTok. Lo tambahin Iya. Arsenal dalamnya juga masih Iya, lu tambahin Arsenal, Lu lu tambahin tambahin Chelsea. MU juga masih Nggak, kalah. tambahin Chelsea seri. Chelsea seri. Nah, pokoknya semalam Tambahin MU menang. Arne Slot melakukan beberapa rotasi, Gakpo masuk, tapi depannya masih Jota. Tsimikas menggantikan Robertson juga. Di awal Milan mainnya cukup oke di awal ya. Bisa sedikit nge-push Liverpool untuk main defensif, tapi setelah golnya Pulisic, udahlah itu gamenya Liverpool. Gue seneng banget 3 menit, Man. Pulisic Hah? 3 menit. Di awal, gue bilang di awal. Iya makanya di Di awal awal 2 3 Kalau menit. gol 3 Pulisic menit berapa? Bang. 3 Iya, menit. tiga Menit menit, ketiga, tiga Bang. Menit 3 kan? Iya. Nah, kan gue bilang setelah gol Pulisic di Iya, awal jadi setelah gol maksudnya Pulisic. AC Milan nyerang 3 menit, terus udah game Habis buat udah. Liverpool. Iya, emang kayak 87 menit, Mas. Iya, maksudnya setelah itu kan Liverpool yang megang kendali. Oh enggak. Iya. Juga. Terutama dari chance-nya, banyak chance dari Jota yang dari samping yang harusnya gol, harusnya dipasing ke Gakpo, tapi sama dia di shoot melebar. Itu salah tiang berapa kena kali. tiang berapa Betul kali. enggak? Gue setuju. Cuman menurut gua AC Milan di awal-awal lumayan bagus mainnya. Enggak 3 menit doang, Mas. Bukan, maksud gua ketika di awal dia Pulisic tuh kryptonite Liverpool bos. Iya, Dia selalu di- golin maksud Liverpool, gua tuh di bos. awal-awal Amerika ya? Iya, di awal-awal Captain tuh America. Liverpool dipaksa My main boy main Pulisic. defending banget. Begitu setelah golnya Pulisic, itu udah mulai Liverpool mulai keluar. Iya, Mulai- ini menit ketiga ente paham. Nah, gue bilang di awal, gue nggak bilang Intinya berapa apa? Ini menit. even game atau Iya. game Liverpool? Liverpool. Punya Liverpool. Punya Liverpool. Iya. Apalagi set piece. Iya, bagi Set piece menurut Bobrok gua set Liverpool piece ya. menangnya di set piece-nya Ini menurut sedikit gua. aja ya AC buat Milan raja bobrok. Raja Eropa perwakilan Italia ya. 2 tahun lalu Chelsea masih di Champions League. Chelsea yang paling parah, era Chelsea paling parah, era Graham Potter. Masih Bagus bisa ngalahin Milan back to back. Milan sih parah. 2 leg dua-duanya dimenangin sama Chelsea. Masih Pioli tuh. Itu Milan- parahnya Milan- Chelsea padahal. Milan parah banget sih emang udah deh. Iya kan? Nggak bisa, gue nggak tahu Milan kenapa kayak kekutuk. Internya terbang, dia tambah turun. Dari awal gue juga udah gak demen sama hiring Fonseca. si Fonseca Kenapa nggak nih. De Zerbi? Aneh. Aneh. De Fonseca, Zerbi kosong ngambil Fonseca ngide gajinya, lilenya, gajinya. ngide Lille dia bisa build pemain Lenioro nih. Lah, Gitu. Dia di Lille kan gak juara, yang juara Galtier. Iya emang iya. Iya. Ibrahimovic juga so asik sih ngeliat dia kalah. Iya. So asik Ibra Ibrahimovic. menurut fans Milan, Ibra dipasang cuma buat Buat PR doang. iya. Nggak lu Ibra sampai denger kelar Nih Ibra Ih, doang. dikejar loh. Oh, Sampai Ibra Cipinang. doang. ditendang lu asli. Yang gak jadi main di Arsenal deh Ibra. Yang gak jago maaf. Kenapa everything about Arsenal sih? Iya. Tadi lu ngomongin Chelsea Graham Potter. Iya gue gak boleh. Anjing. Lah, gua Tadi punya tadi bukan. lagi ngomongin Milan, lu ngebahas Chelsea dan sebentar. Graham Potter. Tapi ada relevansi. Gue cuma ngasih tahu bagaimana ancurnya Milan melawan Chelsea yang ancur Ya, dia masih iya. nggak bisa menang. Iya, ini kan lagi Tapi bahas kalau Ibra. Ibrahimovic nggak jadi ke Arsenal, apa relevansinya? Ya, karena emang waktu itu trial di Itu Arsenal. zamannya Wenger di Gue awal. ngebahas Yang ini dia trial Min masih di zaman Ajax. nih kita bahas min Pai, zaman. bahas nih. dikit doang, Pai. Tapi dari- lu ngata-ngatain Arsenal juga gak apa-apa, Pai. Gak boleh, Pai, bahas Arsenal dikit, Pai. Ya Allah. Capek juga. Milan tipis playoff atau gugur? Milan. Kalau kayak semalam gugur. Tipis Kayak playoff. semalam gugur. gugur. tipis playoff. Gue yakin even PSV bisa ngasih perlawanan ke dia. Tapi dia lawannya Bratislava, Girona. Ya, kita bacain.
dia lawan nih Liverpool home. Itu dia feeling gua kalah tuh di situ. Udah kalah ya. Real Madrid away. Selesai. Klub Rohad-Wahadi home. Leverkusen away. Cerveza Red Star. itu ya. Home. Dinamo away. Iya. Dinamo Zagreb. Itu berat tuh. Iya, away tapi. Girona home sama Bratislava. Berarti yang susah cuma Madrid sama Liverpool udah nih. Yang susah cuman klub Madrid, Brugge. Leverkusen lah, saya. Harusnya ya. Madrid Yang Leverkusen. susah cuma Leverkusen, Madrid, Leverkusen. Ya, ya ketolong fixture bisa sih sebenarnya. Ketolong fixture bener, ketolong fixture. Playoff Menurut lah. gue dia di Iya. belasan masuk lah di 15 16. Cuma kalau di home aja bisa diacak-acak. Ya, Liverpool lawannya Pak. Liverpool. Maksudnya Oke lawannya enggak, maksud Liverpool. gua kita perlu ada Liverpool beberapa gini, game. kita Perlu beberapa kurangin game deh, untuk kita kurangin sekelas Leverkusen. Itu yang ngomong mainnya Liverpool perwakilan dari liga yang menurut lo kena marketing ya? Iya Ya, memang. perwakilan nggak apa-apa. Terus Terus enggak apa-apa emang biasa ya kalah menang mah. Sepak bola. Ini berat kalau kita masuk. Cuma Milan ini tadi salah cari musuh soalnya. Ini tiga semua anak IPL. nggak mundur gua lah nih Pel mah. Terus Liverpool lagi ya sini Liverpool mana tuh orang? Gua lagi nunggu Liverpool. Fansnya mana tuh? Beli. Bacot doang enak banget gue. Ya udah, Liverpool menurut gue ya, kita tadi bahas Milan menurut Milan, gue tipis Milan. playoff, Hmm. ya kan? Tapi Liverpool menurut gue harusnya easy lah, harusnya bisa. Jadi ditahan Madrid Paling paling. Madrid dia berat, sisanya oke. Karena Leipzig, gue juga nggak tahu kenapa Leipzig di pot 1, mungkin karena dia Big Four selama Iya. berapa tahun terakhir kan. Jadi ada Leipzig di situ, Leverkusen agak susah, Lille gampang, PSV harusnya juga gampang. Bolonya nggak ada Thiago Motta, paling Girona yang mungkin ngagetin. Tapi Girona di sisanya. liga berantakan. Milan kemarin mainnya banyak yang sakit. Mainan cedera tiba-tiba. Mainan Theo Hernandez, Hernandez temen. Theo Hernandez mimisan. Enggak, itu Mainan itu namanya PR Karim. enggak. Jadi gini Karim, gini mereka kan punya histori Hmm. dari Istanbul 2007 ketemu lagi. Jadi kalau kalahnya nggak punya alasan malu. Bukan enggak. Jadi menit 1 habis Milan golin, teng Pulisic deng. Iya. Mainan begini. Duduk. Oh iya udah mulai Langsung garak ya. langsung nah Theo Hernandez mimisan. Oh. Atau mulutnya berdarah gua enggak paham. Nervous, mulutnya berdarah. nervous. Mulutnya berdarah. Kering mulai kering. Bicara. Oh, Ya udah gitu aja. Milan tipis playoff, Liverpool Lolos tipis sih. lolos lah. Iya, Tipis lolos. lolos. Liverpool Kalau kita lanjut ke jagoan selanjutnya, ini Feyenoord. sebenarnya not really jagoan, tapi karena performance-nya tahun lalu, tim yang unbeaten, invincible di liga, invincible di cup domestik, hanya kalah di final Europa League, Bayer Leverkusen. Gue harus masukin sebagai jagoan dengan UCL title 0, belum pernah menang, dilatih oleh Xabi Alonso dan nggak keluar, pemain kuncinya juga nggak ada yang keluar. Stay, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Grimaldo, Frimpong, Boniface. Boniface suka gue. Namun lagi terseok-seok di liga. Sebenarnya not really terseok-seok sih, cuma kalau saya seri 1 atau kalah 1. Kalah Kalah, sama kalah. Leipzig, kalah sama Leipzig ya. Akhirnya Kalah sekali kalah. sama Leipzig. Jadi posisi liganya 5. Nah, gimana menurut kalian chance-nya mereka? Gue bacain fixtures-nya. Untuk Leverkusen akan menghadang Inter home, Liverpool away, Milan home, Atletico away, Salzburg home, Feyenoord away, Sparta home, Brest away. Cukup berat menurut gue Banget. fixtures-nya. Ya, playoff lah kalau gue. Playoff tipis. Di luar ya pramusim yang kita lumayan nggak menarik pramusimnya. Terus liga di awalnya mulai angin-anginan, nggak sekuat musim lalu, nggak ada Verdi time lagi. Ya menurut gue dia bisa ngambil di 4 tim pot-pot bawah itu. Dia bisa Ya, ambil sebenarnya dari situ. ketika tim habis melalui juara, tim yang underdog melalui juara unbeaten pula, itu pasti bakal ada kayak hungernya itu akan menurun, rasa lu mau kompetitifnya itu masih terbawa euforia di awal-awal. Jadi ini menurut gua Berat di awal dulu. ya fase normal Leverkusen tinggal gimana Xabi Alonso bisa ngembalikin mentality ini para pemain. Udah kemarin euforia udah selesai, lu udah pada party semua udah kelar. Sekarang kita fokus lagi, kita ada tantangan baru di Champions League. Kalau dia bisa ngebalikin performanya, menurut gue bisa nge-push di ya 9-8-7 lah. Oh berat. Iya. Menurut gue. Kalau dia bisa kebalikin performanya. Iya. Oh. Tapi kalau misalkan dia masih di awal ternyata masih kayak gini juga, masih terbawa euforia dan lain-lain, ya berat juga. Saya menurut gue Leverkusen gak akan jadi tim cupu. Leverkusen Iya. akan tetap jadi contender di Bundes dan di nggak tahu kalau di CL ya, at least di Bundes. Tapi ya kita nggak akan ngelihat invincible kayak gitu-gitu tuh udah jauh lah. Iya. ada lah, Itu iya. cuma Ya atau Consistent wonder. Kalau Xabi Alonso mindahin fokusnya juga bisa ke UCL. ya. Ya. Siapa tahu dia bisa ngorbanin liganya, mungkin Betul. peringkat 3, peringkat 4. Oke. Lanjut kita ke
salah satu kontender abadi di La Liga, Atletico de Madrid. Tim yang dilatih sama Simeone selama berapa? 12 tahun mungkin ya. Panjang 12 tahun. UCL title-nya 0. Pemain kuncinya ada Antoine Griezmann, Sorloth, Conor Gallagher, Lenormand, Azpilicueta, Julian Alvarez, De Paul. Posisinya di La Liga juga lagi bagus, di posisi kedua. Bermain cenderung defensif, pragmatis. Kayak lu pas sebut Gallagher kayak ada kebanggaan. Selipin. Enggak, Nggak, bukan. selipin sebenarnya. Bukan kayak ada Kan kebanggaan. di sini poin gue key Iya. player kan. Iya. Gallagher gue selipin. Enggak, lu kayak lu tau gak sih, pernah gak sih kayak lu ada adik lu atau anak lu tuh siapa kayak lu bangga lu Iya, sebutin. nggak pernah. Kayak ada Bangga, pride bangga. gitu. Gua Kayak bangga lu Emil Smith Rowe di film kan. Iya, Gue bangga sama iya, diri gue kayak gitu. sendiri. Gue bangga sama diri gue sendiri. Gimana Atletico Madrid? Menurut gue ini juga nggak bisa diremehin sih ini tim. Atletico Madrid pembeliannya lagi kayak orang gila. Dia beli siapa aja tadi? Alvarez, Sorloth, Julian Alvarez, Julian Alvarez, Sorloth, dia Gallagher. Gallagher. Dia beli Julian Alvarez, Sorloth. Nah. Ini dua-dua nggak mungkin dia. Dia dua-dua emang enggak nih. Ini Nih lo kalau mau Gallagher bilang- golin loh kemarin. Kalau lo bilang tim yang bakal banyak seri Lenormand, dia. Lenormand. Lenormand. Yang seri. Lenormand. Nah. Tim Iya, yang akan banyak karena seri dia. Diego Simeone Iya, karena terkenal seperti itu kan terkenal seperti permainannya kan. itu. Tapi ganggu tim gede. Ya memang Itu ganggu. masalah. Jadi Ganggu. tim-tim kayak Madrid nih bakal kayak Atletico nih bakal kayak nyeriin. Misalnya dia lawan apa nih? Dia lawan Gampang dia. Dia dia gampang. gede. Sorry, gue baca fixturesnya ya. Easy banget. Atletico Madrid fixturesnya adalah Leipzig home, Paris away, Leverkusen home, Benfica away, Lille home, Salzburg away, Bratislava home, Sparta Praha away. Ini berarti Slava kasihan banget gue ngeliat ada di nama tim gede, ada nih tim mulu, gue kasihan banget Ya sama ini- tim ini- gimana? Tim balik, pot balik. empat, Ya, ya pot empat. fixturesnya gampang banget tuh. Gampang. Enggak, Gua. PSG susah. PSG Ini Benfica susah. gua vote Atletico masuk direct 8 ya. Atletico. 16 besar. 8 besar deh. Kalau ngeliat Victor ya 8 besar. Lihat fixturesnya. Leipzig, Yang susah cuma Leipzig sama Paris sama Leverkusen. tiga. Leipzig, Paris, Leverkusen, jangan lupa Benfica. Lu kenapa sih dijanjin apa di Benfica? Salah satu tim yang gue suka itu kalau di ini lambangnya, dan dia selalu nyusahin tim-tim gede. Enggak salah, Benfica. MU suka ditipu sama Benfica. Hey, siapa yang tertipu dari Enggak Benfica? deh, Lindelof dong. David Luiz. David Luiz bagus dong. Mewah dong. Ramirez mewah. Kalau kita bahas Benfica ya, oh enggak, Atletico menurut gua pelatihnya agak terlalu main seri mulu. Ya, tapi udah enggak, belakangan tuh attacking banget. Tapi itu sebenarnya Atletico. mitos tau, maksudnya Diego Simeone Belakangan tuh udah enggak kok. enggak, Simon tuh main defensif kalau lawan tim gede. Kalau lawan Iya. tim yang di bawahnya juga main dominating Digeber. juga, digeber sama dia. dominating emang. Tetep. Dominating. Ya kita bisa buktinya Morata sama Griezmann musim lalu lumayan tinggi kan. Iya. Golnya. Jadi Itu emang oke. iya kalau ketemu tim gede emang dia pasti cenderung Cuman main mereka defensif. selalu gini, si Diego Simeone itu selalu memikirkan pertahanannya dulu. Iya, itu Baru setuju. mulai ke Benar, attackingnya. itu benar. Ya, benar. mungkin Defensive dengan minded lah. Iya. dengan masuknya Sorloth, Alvarez yang mau nggak mau attackingnya lebih serem. Iya, iya. Ditambah mungkin Gallagher sebagai Iya. yang biasa di Paul ini karena ada Siapa? Gallagher Gua juga, ada kepo ini lebih siapa banyak aja sih yang opsi, dibeli. lebih berani. Iya. Ya mungkin bisa jadi Tukang ancaman, pukul semua itu tengah. ancaman yang lumayan gede gitu. Atletico de Madrid itu siapa? Oke, kita ke tim terakhir kali ya. Tim terakhir ada Arsenal Juara Champions League 2024-2025 adalah dengan Madrid. UCL title. Berapa UCL title-nya? Gue lupa ngecek. Ini Ring berapa sih, Rim? nggak mau bahas Soalnya Piala bawa laptop Winners. kan? Nggak mau bahas Piala Winners aja. Gua Winners. udah searching ke beberapa website, banyak banget ini. Nggak dapat, Banyak banget apa? nggak ada informasinya. Nanti dibilang halu lo. Coba cek Piala Winners ya dong. Piala Winners. Masa Piala Winners? Nggak apa-apa. Banggain dong Piala Eropa. Nggak ini. Dengan mau- UCL, gua mau- sebentar gue itu. Iya. UCL title 0. Tim ini dilatih oleh Mikel Arteta, memiliki pemain kunci ada Bukayo Saka, Martin Odegaard, William Saliba, Declan Rice. Posisinya lagi di posisi kedua di Premier League. Berhasil menang dramatik melawan Spurs. rivalnya Spurs 1-0. Playing style-nya possession based. Bagaimana nih Arsenal di UCL? Fixture-nya gue bacain dulu ya supaya kita ngobrol sampai akhir, habis itu kita tutup podcast ini. Ada Paris home, lalu Inter away, Shakhtar home, Atalanta away, Zagreb home, Sporting away, Monaco home, Girona away. Gimana waktu dan tempat untuk Basya? Gua mau komplain dulu sama UEFA. Lo tahu hari Minggu ini ada game Arsenal lawan City ya? Gue nggak tahu kata dia. Iya. Gue tahu. Lu Tidak peduli. Mana kalau gua nggak peduli tahu. seenggaknya riset dulu ya. Terus lu mainin City malam ini, terus Arsenalnya besok. Away pula mainnya.
Enggak Ya, bener. Rotasi lah. jet lag. Rotasi lah. Ini nggak Rotasi bener gimana? lah. Kan satu Pada squad cedera 25 juga. orang. Cedera Rotasi juga. lah. Enggak, menurut gue UEFA nggak, ini nggak juga Enggak, nggak emang cuma squadnya nggak berapa cuma orang? Arsenal, ini juga udah sering dikomplain sama Pep sama Klopp. Schedule UEFA ini emang katro, dia tuh nggak mikirin yang di liganya gimana, Iya. yang di ini gimana. Ini udah sering dikomplain sama Pep sama Klopp sebenarnya. Masa lu nggak ngelihat fixture hari Minggu ada siapa? Ya kalau mau dituker ya yang main home-nya besok lah. Harusnya kayak harusnya yang away City duluan, iya. away duluan. Nggak mikirin nih Arsenal lagi pada sakit-sakitan gitu. Ya sebenarnya mereka nggak mikirin itu sih, cuma maksud gua schedulingnya dilihat lah Iya kan, gitu loh. schedule minggu pertama juga agak aneh. Main sampai Jumat dini hari itu masih Iya. ada. Berasa main Europa Iya, League gua, berasa itu- MU itu- gua. Enggak, mereka Victor. mau apa sih? Sebaca Biar semua ditonton di awal Iya. gitu. Iya, berasa MU gua main Europa Apa sih? League. Nggak usah perayaan. diulang. Iya. Iya. Gitu. Ya, tapi Jadi gua gimana? Secara overall gimana kansnya Arsenal? Apakah kansnya juara lagi kayak tahun lalu? Tahun lalu juara. Enggak. Oh, Kalau menurut kans. mereka kansnya juara. Oh iya. Nah. Banyak kan setiap tim. gue gak mau prediksi dulu ya nanti ya sebentar ya. Jadi gue cuma mau fixture by fixture dulu karena nih sistem baru. Gue juga nggak familiar sama dinamikanya. Jadi kalau prediksi kayaknya agak terlalu prematur lah gitu lah. Lah kan kita dari tadi begini nih. Nah, iya. Semua tim. Iya gue tahu, tapi maksud sebagai fans Arsenal tuh untuk bilang Arsenal juara apa enggaknya gitu kayak ragu-ragu gue. Enggak juara deh. Jujur. Kita Lolos kerucutin apa aja. enggak? Oh, lolos sih lolos. Direct Menurut gue direct. Ih, ini dia. Direct enggak sih? Direct. Bisa Ini sih. dia. Bisa 8 doang, Mat. Tapi soalnya fixernya enak sih dia. 8. Fixernya gampang Nah, dia. PSG home. Dia fixture selain PSG sama Inter mereka nggak perlu ngotot sih sebenarnya. Atlanta ngotot besok. Hah? Taruhan sama gua Atlanta. sama Atlanta. Gua ngomongin ngotot. besok. Sporting. Bukan. Gyökeres. Dia harus ngincer di Atlanta dulu. Kalau anggap dia mengorbanin PSG sama Inter, dia harus Atlanta harus digeber. Tapi nggak bisa digeber Atalanta soalnya mau lawan City. Iya. Geber nggak main lapis 2 ini dia, anggap Waneri Lah, siapa. makanya tadi kan gue ngomong dia nggak mau jawab. Nggak punya lapis 2 ya dia. Kan gue bilang satu punya. squad kan 25. Coba sebutkan squad Arsenal lapis 2. Lapis 2. Starting 11 lapis 2. Lapis Kiper. 2 kiper Neto Oh. tuh sehingga nggak bakal dimainin tuh pasti Raya yang main. Nah, Kiper nggak masalah sih. Terus Kiri kalau Zinchenko fit ada Zinchenko. oke. Ada kalau Tomiyasu fit ada Tomiyasu tapi Tomiyasu enggak. kalau fit, Kalau Fiori mungkin fit ya karena kemarin kan cuma 50-50 doang. Ya. semuanya kalau fit. Semuanya kalau Iya. berat nih. Enggak, semuanya left back ya tadi. Iya. Kiwior, left back. Kiwior. Nah ini nih, gua akan mainin Calafiori sama Kiwior Sebagai center back. sebagai Sisi center kiri back. lah. Karena pertama dua pemain ini sangat familiar dengan Serie A. Dulu Kiwior main di Spezia, Calafiori di Bologna. Setuju. Menurut gua untuk lu ngeres Gabriel sama Saliba mau ketemu robot di hari Minggu ini. Menurut gua harus Jadi, dires. Zinchenko, Kiwior, Calafiori. Zinchenko, Anda Kiwior, kolektor back kaki kiri Calafiori, atau gimana sih? Ben White kanan. Ben White Ya, pemain. ya. Tengahnya Declan Rice sama Jorginho atau Oke. Partey. Tergantung yang mau Oke. di start hari Minggu siapa. Oke. Kalau Minggu mau startin Partey, yang main Jorginho. Kalau mau starting Jorginho, yang main Partey. Depannya Declan Rice kenapa gue mainin lapisnya Declan Rice. Declan Rice kan rapisnya Jorginho Partey. Tapi Lapisnya Declan Rice. Merino cedera. Enggak, maksudnya yang lebih offensive minded, yang lebih Nuane, playmaking. kita dulu sabar. Makanya gue akan main karena Declan Rice gak main di hari Minggu. Jadi menurut gue dia ready untuk main sekarang. Oke, oke. Menurut gue antara Declan Rice, Georgie apa Declan Rice Partey, depannya menurut gue taruh Nwaneri. Itu yang paling profile paling Ya. tipikal sama Odegaard. Ya, dan dia mainnya juga direct juga bisa lah untuk main-main lawan Atalanta yang cukup ofensif. Ya lanjut. Kanannya gue akan mainin Sterling. Bukayo Oke. Saka istirahat Istirahat dulu. dulu. Masuk dari babak 2 aja. Ya, Ini ya. pemain ini masuk babak 2. Arteta tuh tipenya kalau secondary competition atau di saat dia merotasi, dia tipenya mainin starting 11 dulu setengah game. Maksudnya jagoannya dulu setengah game baru masukin cadangan, apa cadangan dulu setengah game baru masukin Jagoan dulu Dia sebenarnya. nggak pernah Nggak, kalau pernah Arteta- rotasi dia. Jagoan dulu. Iya. Arteta nggak pernah rotasi. Tim paling jarang Iya, rotasi dia. bahkan lawan Carabao musim lalu lawan West Ham, Declan Rice main loh dari awal. Enggak, maksudnya kan Gitu pasti loh. ada yang dimainin, pasti ada yang Iya enggak. pasti ada, Kita kan cuman enggak. core-nya tetap biasanya yang Nah. utama. Enggak, maksud gua ya dia gini kan ada dua filosofi ya. Hmm. Ada yang mainin cadangan dulu mentok mainin jagoan, apa mainin jagoan dulu sampai dapat gol baru mainin Nah cadangan. dia kayak gitu. Kayak musim lalu juga lawan PSV, kita udah pasti lolos. Ya. Ini juga dikomplain sama fans Arsenal juga kenapa nggak mainin main muda. Lawan PSV away kita udah pasti lolos, yang dimainin juga first team. Oh. Dia Arteta emang tipikal yang agak saklek juga masalah gitu. Nah, yang gue harap ini berubah. Lu lihat minggu lawan siapa? Tadi tengah gue taruh Declan Rice sama antara Jorginho Partey, depan Nwaneri, kanannya Sterling, depan gue yakin Jesus harusnya main. Jesus menurut gue fit karena kemarin lawan Spurs juga dibilangnya udah fit, berarti Kiri bisa lah siapa? main. Kirinya
Martinelli. Trossard. Iya. Martinelli aja nggak apa. Buat main direct aja biarin deh. Oke. Udahlah Saka res, Ada pendapat soal Havertz Arsenal? res, Arsenal Saliba, gue yakin, Gabriel res. Pemainnya itu sama, cuman di back kiri mungkin ada Calafiori atau Zinchenko. ya Zinchenko. Declan Rice. Tengahnya gue yakin Declan Rice sama Main. Jorginho. Main ya. Yakin banget. Sterling akan main, Saka akan main. Jadi mungkin yang dua depannya itu ya antara Trossard sama Jesus mungkin main atau sama kayak kemarin Martinelli pakai Trossard sama Havertz ya. Havertz kemarin menurut Gak gua akan berani Arteta untuk ganti. enggak, dia Havertz ini tipikal main yang agak maksudnya jarang cedera kan. Tapi gue ngeliat lawan Spurs tuh dia bener-bener kerja keras banget menurut gua. Kalau mau masuk pun di menit 70, 65 Havertz. gitu. Menurut gue harusnya ya. Karena untuk ngejaga karena butuh juga lawan City work rate dia gitu. Oke, ya itu aja kali untuk pojok debat hari ini. Kita sudah merangkum semua jagoan-jagoan di UCL sampai ke format UCL-nya. Tolong tulis di kolom komen mana tim yang menurut kalian kuda hitam, mungkin yang menurut kalian gak setuju sama pendapat kita, kalian tulis di kolom komen. Di minggu depan kita akan, kalau bisa mingguan kali ya, kita rekap UCL ya. Ya, Di saat ada minggu UCL kita akan review juga match per matchnya. Nanti di weekend seperti biasa, kalau di weekend ada IPL, kita kalau weekend fokus IPL aja kali ya. Kita nggak bisa juga cover Serie A, Bundes atau La Liga karena Serie A nggak tahu nonton di limitasi. mana. Hah? Serie A Oh nggak tahu iya. nonton di Sampai mana. sekarang belum tahu nonton di mana ya Serie A. Bener. Video aja main dadak ya, sore ya baru bisa ya. Di video UCL kan baru confirm sore kan. Orang baru ngamuk-ngamuk. Paling itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. go.